Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Danau Dongting sekarang. Setelah mendengar ini, Li Qiye melirik ke arah Hong Yujiao dan menenangkan kepalanya dengan tidak setuju. Tanah harta karun yang dulunya menampung segalanya ini telah kehilangan model yang dibuat oleh orang bijak kuno. Ia tidak lagi memiliki temperamen yang sama dalam upayanya untuk memperebutkan kekuasaan. Setelah mendengar kata-kata seperti itu, jantung Hong Yujiao berdetak kencang. Dia tidak terlalu jelas tentang arti pernyataan emosionalnya. Li Qiye dengan bingung menatap pulau-pulau yang nyaris tak terlihat yang terbentang di seberang danau. Dia akhirnya menjadi tenang dan menatap untuk berbicara dengan nada meremehkan, "Saya hanya di sini sebentar dan akan segera pergi. Jangan khawatirkan aku." Dia kembali memandang dan menangkupkannya sambil berkata, "Jika rekan Daois segera pergi, maka saya tidak akan mengganggumu lagi. Namun jika Anda ingin tinggal di sini lebih dari 1 hari, saya harap Anda mau bekerja sama dengan kami dengan mengajukan dan menerima label. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan temukan saya kapan saja." Li Qiye hanya tersenyum dan berbaring di atas pasir memandangi langit biru dan awan putih tanpa mempedulikan orang lain. Hong Yujiao melihat lagi orang biasa dan aneh ini. Akhirnya, dia menahan diri untuk tidak berkomentar dan membiarkan orang-orangnya mengarahkan kapalnya pergi. Li Qiye dengan lembut menghela nafas lagi. Danau Dongting memang tempat yang bagus. Di masa lalu, beberapa orang bijak menetapkan lokasi ini sebagai titik awal bagi manusia untuk mendapatkan dukungan kuat di dunia roh surga. Orang bijak ini berpikiran luas, itu adalah lautan yang dapat menampung ratusan aliran sungai. Oleh karena itu, danau ini dulunya lebih kuat dari lembah indah. Sayangnya, kemakmuran datang dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan pun muncul. Tidak sembarang orang bisa begitu murah hati dan altruistik seperti orang bijak ini. Keturunan mereka tidak memiliki sikap yang sama. Ketika mereka akhirnya memperoleh kekuasaan, mereka tidak bisa lepas dari godaan untuk memiliki lebih banyak kekuasaan lagi. Dulu danau ini sangat indah. Li Qiye sedikit kecewa, sayangnya, keturunannya sudah berkurang. Dia menghilangkan pikiran-pikiran ini dari ingatannya karena dia menikmati momen kedamaian yang langka. Waktu terus berlalu seperti awan putih tenang yang melayang lembut di langit, sesuatu yang tidak akan diperhatikan oleh siapapun. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama dia terbaring di pasir. Tiba-tiba, pikiran beralih setelah merasakan panggilan dan langsung membuka matanya. Dalam hitungan detik, dia melompat ke langit dan menggali keluar dari danau. Pegunungan naga raksasa lebih dari sekadar lingkaran pegunungan yang mengelilingi Danau Dongting. Banyak pulau kecil terletak tepat di luarnya, dan sebagian besar sudah memiliki pemiliknya. Pulau-pulau kecil yang tersebar di luar danau ini seperti mutiara yang dibuang. Salah satu pulau khususnya cukup besar. Banyak paviliun dan bangunan tua dibangun di atasnya, meskipun sebagian besar telah runtuh dan ditumbuhi semak belukar. Itu adalah lokasi yang terpencil. Hanya beberapa bangunan di bagian paling atas pulau yang masih utuh. Bangunan-bangunan ini dibangun di sekitar kuil kuno. Kuil itu sudah sangat tua. Seluruh struktur tampaknya berasal dari satu bagian yang kokoh. Dinding abu-abu sepertinya diukir dari sebuah batu raksasa. Sebuah plakat tua digantung di atas candi tua. Rupanya terbuat dari perunggu namun bukan perunggu. Besi tapi bukan besi, kayu tapi bukan kayu. Siapa yang tahu terbuat dari apa? Plakat itu telah berumur bertahun-tahun dan sepertinya waktu telah menghapus semua jejak yang tertulis di plakat ini. Namun demikian, seseorang masih dapat melihat 3 kata yang terlihat samar-samar terukir di sana, Aula 100 Orang Suci. Kata-kata ini diukir dengan gaya kuno, jadi hanya orang berpengetahuan yang bisa mengenalinya. Kata ketiga itu sudah terlalu lama terkena hantaman waktu, sehingga menjadi sangat kabur. Orang hampir bisa melihat bintang-bintang berlama-lama di sekitarnya, seolah-olah mereka berisi sebagian dari alam semesta yang luas. Jika seseorang memiliki wawasan yang baik, memperhatikan dengan lebih cermat, mereka akan menemukan sesuatu yang lain. Sepertinya memang ada sistem angkasa dan alam semesta di sekitar mereka. Di alam semesta ini terdapat kekuatan yang besar, jaminan tak terbatas yang ditempatkan di sini.
Namun, ukurannya terlalu kecil, terutama bagi mereka yang memiliki penglihatan lemah. Semuanya ditempatkan di sekitar 3 kata ini. Ada juga sosok. Setelah diperiksa dengan cermat, seseorang akan menemukan ukiran burung gagak di atas 3 kata ini. Saat ia melebarkan sayapnya, burung gagak melindungi kata-katanya seolah-olah ia memberi mereka perlindungan. Bang, bang, bang. Saat ini, suara kekerasan terdengar. Seorang pria muda yang memegang palu raksasa dengan keras mendobrak pintu kuil kuno. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia membantingnya, dia tidak bisa memperbaiki pintunya meskipun pintunya terbuat dari kayu. Seorang lelaki tua berusia hampir 50 tahun berteriak, "Berhenti!" Dia mengenakan pakaian abu-abu dan memiliki fitur wajah yang berbeda, namun tubuhnya kurus dan lemah. Orang dapat melihat bahwa dia adalah seorang yang memiliki kelemahan, tetapi energi darahnya sangat lemah, menunjukkan budidayanya yang rendah hati. Orang tua itu berteriak untuk menghentikan pemuda itu, tetapi sebelum dia dapat melakukan apapun, 5 pria kekar lainnya berhenti dan melumpuhkannya. Bang! Pemuda itu tanpa ampun mendobrak pintu, tetapi pintu itu tetap tidak terbuka. Dia memiliki sepasang mata seperti elang sementara punggungnya menutupi sisik ikan lapis baja. Kelima lelaki yang memegang lelaki tua itu memiliki skala yang sama. Ini adalah perlombaan besar di dunia roh surga. Sisiknya adalah ciri khas sekolah Iron Scale, suku ikan di antara setan laut. Mereka hampir tidak memenuhi kualifikasi untuk dianggap sebagai ras besar dengan sarang mereka berada sekitar 1000 mil jauhnya dari pegunungan naga raksasa. Sarang yang ideal bagi mereka adalah di dalam parit. Pemuda itu adalah tuan muda sekolah Iron Scale, Lei Yu. Dia ingin membangun benteng di luar sekolahnya dan memilih pulau ini. Sayangnya, satu-satunya keturunan dari aula 100 orang suci adalah lelaki tua ini. Dia tidak ingin menjual pulau itu sehingga berujung pada konflik ini. Kakek tua, bukankah kamu bilang aulamu dilindungi oleh orang bijak suci dari 9 langit dan 10 bumi? Di mana mereka sekarang? Lei Yu memandang lelaki tua yang ditangkap itu dan tertawa riuh. Sayangnya budidaya orang tua itu terlalu lemah. Dia bukan tandingan pria berotot. Dia berjuang tetapi didorong ke bawah lagi. Sayangnya, dia tidak mau menyerah dan mengangkat kepalanya untuk menyatakan, "Saya tidak akan menjual aula 100 orang suci bahkan jika itu berarti kematian saya. Jika kamu tidak ingin menjualnya, sebaiknya aku menghancurkannya." Lei Yu berubah menjadi kejam dan menatap kuil kuno itu. Bang, bang, bang. Lebih banyak ledakan terdengar, tapi dia masih tidak bisa membuka kuil itu tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya seperti bayi yang meminum susu ibunya, tapi semuanya sia-sia. Dia menjadi sangat marah dan memutuskan untuk melampiaskannya pada lelaki tua ini dengan menginjaknya tanpa ampun. "Kakek tua, saya punya banyak waktu. Hari ini, aku akan menyiksamu sampai mati dan sekolahku akan memakan waktu lama untuk menghancurkan tempat ini. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dengan cepat, tidak sampai aku meratakan tanah ini. Aku ingin melihat keputusasaan di matamu." Dengan itu, dia melancarkan serangkaian pukulan dan tendangan ke arah lelaki tua itu. Pemuda itu sangat marah. Dia awalnya ingin merobohkan kuil ini terlebih dahulu sebelum memaksa penjualannya. Namun, dia tidak bisa menghancurkan bangunan ini sama sekali, ini hanya memicu keserakahannya untuk memiliki tempat ini. Dia percaya bahwa pasti ada harta karun yang luar biasa di pulau ini, mungkin di dalam kuil. Dia menjadi semakin bertekad untuk menduduki pulau ini sebelum orang lain mengetahuinya. Orang tua itu cukup keras kepala. Meski muntah darah akibat serangan Lei Yu, dia tetap menegakkan kepalanya tanpa mengeluarkan satu pun erangan. "Kakek tua, tulangmu cukup keras." "Ya." Lei Yu mencibir dan menginjaknya lagi, retakan yang tajam menunjukkan bahwa ada tulang yang patah. Orang tua itu akhirnya mendengus. Dia jelas kesakitan, tapi dia tidak menjerit sepenuhnya. "Heh, kakek Zhang, tidak peduli seberapa keras tulangmu, aku masih bisa membunuhmu semudah membunuh seekor semut. Mohon agar orang-orang suci Anda datang dan menyelamatkan Anda." "Di mana mereka sekarang?" Orang tua itu masih belum mengucapkan kata pun dan menghabiskan seluruh energinya untuk menjaga kepalanya tetap tegak. Sikapnya yang pantang menyerah hanya membuat Lei Yu semakin marah. Lei Yu menyentuh wajah lelaki tua itu dan mencibir, "Hahaha,
Beritahu orang-orang suci yang melindungi pelipismu ini untuk segera muncul sehingga aku bisa melihat seperti apa rupa orang-orang suci dari 9 langit dan 10 bumi ini. Benarkah? Sebuah suara dingin terdengar saat ini, apakah Anda benar-benar ingin melihat orang-orang suci dari 9 langit dan 10 bumi? Li Qiye mendarat di depan kuil dengan sikap dingin dan menatap ke arah kelompok Lei Yu. Lei Yu dan para pengikutnya yang kuat tidak bisa menahan tawa mereka setelah melihat manusia biasa seperti Li Qiye. Lei Yu mengejek, "Nak, bagaimana sekarang? Anda ingin membela sesama ras. Tapi sebelum melakukan itu, kamu perlu menimbang dirimu sendiri." Ledakan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan omongannya, kelima pengikutnya menjadi bubur, darah mereka menodai lempengan batu di tanah. Orang-orang ini bahkan tidak tahu bagaimana atau mengapa mereka meninggal. Mereka bahkan tidak bisa bereaksi sebelum menghancurkan seluruhnya. Sementara itu, Lei Yu mulai melihat bintang. Li Qiye memiliki satu kaki di tubuhnya, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Orang tua yang ditangkap sebelumnya juga ketakutan. Dia menatap Li Qiye dengan tidak percaya karena dia bahkan tidak bisa melihat sebagian dari prosesnya. Pengikutnya menghancurkan serta melemahkan kemampuan membalas saat diinjak-injak membuat jiwa Lei Yu meninggalkan tubuhnya. Li Qiye dengan dingin berbicara, tidak ada seorang pun yang untuk menajiskan aula 100 orang suci. Lei Yu berteriak, anak kecil, tahukah kamu siapa aku? Saya adalah penguasa muda sekolah Ironskale dan ayah saya adalah kepala sekolah. Jika kamu berani menyakitiku, ayahku tidak hanya akan membunuhmu, dia juga akan menyalin seluruh aula. Dia cukup takut, jadi dia harus membesarkan ayahnya. Retakan, tulangnya patah, menyebabkan dia menjerit. Li Qiye telah meremukkan wajahnya dengan hentakan. Daging dan darah beterbangan saat Lei Yu menggeliat kesakitan. Li Qiye tanpa emosi menyatakan, saya menyelamatkan nyawa anjing Anda sehingga Anda dapat memberitahu ayah Anda. Untuk secara pribadi memenggal kepala Anda dan membawanya ke sini sebagai permintaan maaf. Kegagalannya dalam mengajar Anda juga akan mengakibatkan pemenggalan kepalanya juga. Jika dia mengindahkan kata-kataku, maka aku akan mengampuni sekolah Ironskalemu. Kalau tidak, mereka tidak akan melihat matahari besok. Setelah itu, Li Qiye mengangkat kakinya dari Lei Yu dan menendangnya keluar pulau sebelum berkata, enyahlah. Lei Yu ditendang ke laut dan mengencingi celananya karena ketakutan. Dia segera menyelam dan menghilang dari pandangannya. Orang tua itu masih syok dan tidak bisa berdiri dari tanah. Li Qiye dengan lembut menghela nafas sambil melihat ke arah lelaki tua itu sebelum membantu berdiri. Li Qiye bertanya, siapa namamu? Orang tua itu membutuhkan waktu beberapa saat sebelum menjawab, ya, nama keluarga saya adalah Zhang. Semua orang memanggilku Baitu. Oleh karena itu, dia merasa sangat sedih meskipun sifatnya keras kepala. Namun, kepalanya masih terangkat tinggi sepanjang waktu. Li Qiye mengeluh sambil menatap, mengapa keturunan klan Zhang jatuh ke level ini. Sikap keras kepala lelaki tua itu mengingatkannya pada seseorang. Li Qiye melemparkan botol obat ke Zhang Baitu dan berkata, kamu terluka parah, jadi ambillah ini. Zhang Baitu menerima botol itu dan menuangkan pil ke telapak tangan. Jantungnya melonjak setelah melihat rona emas yang bersinar. Dia memandang Li Qiye dengan heran. Meskipun pengetahuannya kurang, dia tetap tahu bahwa obat ini adalah masalah besar. Ambil, Li Qiye mewakili lengan bajunya karena dia tidak ingin membuang kata-kata lagi. Setelah hening sejenak, lelaki tua itu diam-diam meminum obatnya. Li Qiye berdiri di depan kuil dan menyalakan plakat tua yang digantung tinggi, menatap burung gagak yang terukir di atas 3 kata, 100 Science Hall. Dia berdiri di sana, diam-diam memandangi plakat ini untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia kembali menatap lelaki tua itu dan bertanya, bukankah klan seperti Zhang dan Hong bertanggung jawab untuk bergiliran melindungi aula? Zhang Baitu terkejut melihat manusia junior menyadari masalah ini. Dia akhirnya menjawab, nenek-nenek moyang saya menerima tanggung jawab untuk melindungi tempat ini. Setelah mendengar ini, Li Qiye mengangguk, saya mengerti. Nenek-nenekmu kalah dalam konflik perebutan kekuasaan di Danau Dongting saat itu dan harus pindah, kan? Bagaimana kamu mengetahuinya? Zhang Baitu terkejut. Bahkan para murid elit danau tidak tahu tentang perebutan kekuasaan nenek moyang mereka. Demi kekuasaan, bahkan saudara-saudara pun bisa menjadi musuh, apalagi sekadar teman.
Li Qiye berkata tanpa menjawab pertanyaan itu. Dia menghela nafas sekali lagi sambil melihat plakat itu. Zhang Baitu akhirnya menjadi tenang dan membungkuk ke arah Li Qiye, "Bangsawan muda, bagaimana aku harus memanggilmu?" Li Qiye menjawab, "Li Qiye, hanya seorang pejalan kaki." Dia tidak bereaksi besar setelah mendengar nama ini dan hanya mengangguk. Dia hanyalah seorang karakter kecil dan belum pernah mendengar nama Li Qiye sebelumnya. Mencicit, Li Qiye membuka pintu kayu aula. Lei Yu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mati-matian mendobrak pintu-pintu ini tanpa hasil, namun Li Qiye membukanya dengan begitu mudah. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang tua itu tidak dapat mempercayai matanya yang terbuka lebar. Mengapa tidak? Li Qiye berbalik ke arahnya. Ya, karena pintu ini belum pernah dibuka oleh siapapun. Zhang Baitu tergagap. Dalam ingatannya, tidak ada seorang pun yang mampu membuka pintu ini. Para seniornya dan bahkan banyak pemain besar dari Danau Dongting semuanya gagal. Menurut legenda, aula tersebut dilindungi oleh orang-orang suci dunia yang bijaksana, kekuatan mereka menjaga aula ini. Li Qiye tidak menjawab saat dia melangkah masuk. Orang tua yang terkejut itu menjadi tenang dan segera mengikutinya. Dia harus bertanya, "Li bangsawan muda, apakah kamu salah satu dari orang suci?" Pintu yang belum terbuka telah dibuka oleh Li Qiye, jadi mungkin ini adalah salah satu orang suci yang legendaris. "Santo, apakah yang Anda maksud adalah orang suci yang melindungi aula?" Li Qiye tertawa dan berkata, "Jika kamu mempercayainya, maka aku dapat dianggap sebagai salah satunya." Dengan itu, dia masuk ke dalam. Aula ini sangat sederhana tanpa hiasan lebih lanjut selain pilar batu. Bertentangan dengan ekspektasi orang-orang, ujung aula tidak berisi harta karun. Yang ada hanya sederetan tablet peringatan dengan nama terukir di atasnya. Li Qiye terdiam lama sambil melihat nama-nama yang sangat familiar ini. Dia mulai membungkuk di depan masing-masing orang sambil merasa cukup sentimental di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya Zhang Baitu melihat tablet dan nama ini. Namun, mayoritas dari mereka bermarga Zhang, Hong, atau Su. Setelah beberapa saat, dia diam-diam bertanya kepada Li Qiye, apakah ini tablet nenek moyang saya?" "Ya," Li Qiye dengan lembut mengangguk, "mereka adalah orang bijak dari umat manusia, kebanggaan umat manusia. Bahkan di era kegelapan, mereka terus membela martabat ras kita dan melindungi fajar terakhirnya." Zhang Baitu tidak berkomentar. Dia tidak tahu apa-apa tentang nenek moyangnya. Hanya dia yang tersisa dari klan Zhang, dan dia jarang bergaul dengan Danau Dongting. Sayangnya, keturunannya tidak mewarisi ambisi atau kepercayaan nenek moyangnya. Setelah persahabatan selama beberapa generasi, mereka masih tidak bisa menghindari godaan pada satu hal, kekuasaan. Li Qiye meratap sambil melihat tablet-tablet itu. Nenek moyang Zhang, Hong, dan Su berteman selama beberapa generasi. Semua klan mereka mengikuti Li Qiye, dan mereka akhirnya menetap di tempat ini, menciptakan Danau Dongting. Tempat itu dimaksudkan sebagai tempat berlindung bagi umat manusia di dunia roh surga. Danau ini dulunya merupakan sebuah kekuatan yang menonjol. Di masa kejayaannya, bahkan lembah indah pun jauh dari sebanding. Sayangnya, keturunan dari teman-teman ini kemudian saling mengkhianati. Mereka memperebutkan kekuasaan sampai pada titik hidup dan mati. Oleh karena itu, Li Qiye tidak mau ambil pusing dengan pola pikir tidak berbakti di danau atau perebutan kekuasaan. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pandangannya dan melirik ke arah Zhang Baitu, dengan datar menyatakan, bahkan jika klan Zhangmu kalah dalam pertarungan saat itu, keadaannya seharusnya tidak memburuk seperti ini. Zhang Baitu tersenyum kecut dan menjawab, "Saya tidak tahu banyak tentang bisnis nenek moyang. Kudengar setelah meninggalkan danau, mereka memutuskan untuk tinggal di sini dan bertindak sebagai penjaga. Kami keturunanlah yang tidak berguna dan gagal mewariskan garis keturunan kami. Saat generasi ayah saya tiba, kami sudah tamat. Semasa mudaku, ayah dan pamanku pergi satu demi satu, tidak mampu mempertahankan warisan. Pada akhirnya, saya hanya dapat mempelajari beberapa hal yang dangkal. Di masa lalu, 3 klan memerintah danau bersama-sama. Belakangan, klan Zhang kalah dalam konflik internal. Nenek moyang mereka juga keras kepala, jadi setelah kalah, mereka pindah dari danau dan menetap di sini. Karena klan mereka telah kehilangan banyak sumber daya, klan mereka terpuruk, setiap generasi menjadi lebih buruk dari sebelumnya.
Li Qiye keluar dari aula dan duduk di tangga batu untuk membentangkan lautan luas dan ombaknya yang tak terkendali sementara angin sepoi-sepoi bertiup. Hal ini berlangsung dengan tenang selama beberapa waktu. Zhang Baitu tidak mengetahui asal-usul muasal Li Qiye. Di matanya, pemuda itu terlalu misterius dan mustahil untuk membayangkan. Zhang Baitu tidak mau bertanya, "Bangsawan muda, dari mana asalmu?" Dari tempat yang seharusnya, Li Qiye memandang ke arah Zhang Baitu dan berkata, "Saya melihat bahwa inspirasi Anda sangat rumit dan tidak murni. Ada hukum prestasi klan Anda sendiri, lalu ada mantra dari iblis laut dan penguatan internal dari para pencuri. Ini sangat kacau, sehingga energi darahmu tidak mengalir dengan baik." Zhang Baitu terkejut setelah mendengarnya. Li Qiye bisa melihat ke dalam dirinya meskipun masih sangat muda membuatnya merasa sangat sedih. "Setelah para senior pergi, saya tidak bisa belajar banyak selain dari dasar-dasarnya, jadi saya harus keluar untuk mencari guru. Saya bergabung dengan banyak sekte tetapi gagal membuat banyak kemajuan dan harus kembali ke aula 100 orang suci dengan harapan dapat menjalani sisa hidup saya di sini seperti daun yang jatuh kembali ke akarnya." Kesedihan yang luar biasa terlihat dari matanya, ada terlalu banyak kata yang ingin dia ucapkan, tapi dia mengutarakannya dengan singkat. Jadi ternyata setelah para senior di klannya meninggal, dia tidak bisa mempelajari hukum tunjangan yang tersisa karena hukum-hukum tersebut hilang. Dia tidak mau menyerah, jadi dia meninggalkan rumahnya untuk mencari master. Siapa yang tahu apakah itu karena ketidakmampuannya sendiri atau alasan lain. Bagaimanapun, pencarian ini tidak berjalan mulus. Dalam proses ini, dia belajar dengan sangat lambat, begitu pula dengan pukulannya. Faktanya, sangat lambat tidak cukup untuk menggambarkan budidayanya, selambat kecepatan siput, adalah analogi yang lebih tepat. Itu lambat sampai pada titik di mana sekte yang dia ikuti setuju untuk membiarkan dia pergi. Kadang-kadang dia bahkan pergi atas kemauannya sendiri. Bagi banyak sekte, tidak ada jalan keluar setelah bergabung. Namun, tidak ada obat untuk kecepatan memecahkan Zhang Baitu. Terus terang, meskipun dia tidak ingin pergi, mereka pada akhirnya ingin dia pergi. Memiliki murid seperti itu berarti kehilangan muka. Sama seperti ini, dia bergabung satu demi satu sekte tetapi tidak berarti apa-apa. Dia akhirnya bergabung dengan terlalu banyak sekte di Laut Setan Naga dan menjadi cukup terkenal. Semua orang menemukan Zhang Baitu. Itu merujuk pada dia sebagai murid dari terlalu banyak sekte. Bahkan tidak ada yang ingat nama aslinya. Pada akhirnya, dia berbicara tanpa daya dengan ekspresi sedih, "Itu karena saya terlalu bodoh dan memiliki konstitusi yang lebih rendah. Saya telah mengecewakan tuan dan senior saya bahkan lebih lemah dari murid baru bahkan setelah seumur hidup." Dia menghela nafas setelah mengatakan ini dan merasa putus asa. Pada awalnya, dia mengira itu karena dia tidak memiliki hukum prestasi atau guru yang sesuai. Seiring berjalannya waktu dan dia mengalami banyak kegagalan berturut-turut, dia kehilangan kepercayaan dirinya dan mulai menganggap dirinya bodoh dan tidak cocok untuk menyelamatkan. Jadi dengan cara ini, dia kembali ke rumahnya, aula 100 orang suci, untuk menjalani sisa hidupnya. Dia mendekat pada dirinya sendiri, "Mungkin saya tidak dimaksudkan untuk menjadi bagian dari dunia ini. Saya terlahir sebagai manusia fana, mengapa harus memasuki dunia petambuk?" Setelah bergabung dengan begitu banyak sekte dan mengembangkan begitu banyak hukum, dia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Li Qiye memandangnya dan dengan ringan berkata, "Bukan karena konstitusi dan bakatmu kurang, juga bukan karena kelangkaanmu. Segala sesuatu dalam hidup mempunyai sebab dan akibat. Hanya saja kamu belum menemukan karmamu sendiri." Zhang Baitu tersenyum pahit dan menjawab, "Tidak perlu menghiburku, bangsawan muda. Beberapa senior juga mengatakan hal yang sama kepada saya. Jika hal ini benar-benar bukan karena konstitusi saya sendiri, lalu mengapa saya belum membuat kemajuan setengah langkah?" Dari sudut pandangnya, Li Qiye hanya menghiburnya dengan kata-kata yang sama yang telah dia dengar berkali-kali sebelumnya dari para senior yang baik dari sekte lain. Li Qiye dengan acuh tak acuh pada kepalanya, bagaimanapun juga, seorang anak dari klan Zhang berbeda. Akan baik-baik saja jika kamu mengembangkan hukum kebajikan klanmu. Hukum ciptaan kita sendiri. Kejutan Zhang Baitu dengan cepat berubah menjadi rasa ingin tahu ketika dia bertanya, "Bangsawan muda, apakah Anda tahu hukum kesejahteraan klan kami?" Faktanya,
dia sangat tertarik karena Li Qiye mampu membuka pintu kayu aula, sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Oleh karena itu, dia curiga bahwa Li Qiye adalah seorang Sein yang legendaris. Tentu saja, dia tidak tahu apa itu orang suci atau orang bijak. Bagaimanapun, mereka hanyalah tokoh dalam dongeng lama. Terlepas dari semua rumor yang beredar mengenai aula 100 orang suci yang dilindungi oleh orang bijak dari 9 langit dan 10 bumi, keturunan dari klan ketiga tersebut belum pernah melihat satu pun dari mereka sebelumnya. Li Qiye tersenyum tipis dan menjawab, jika kamu menginginkan hukum kebajikan klanmu yang hilang, maka kembalilah ke Danau Dongting. Di masa lalu, klan Hong, Zhang, dan Su seharusnya memiliki sejumlah harta karun. Mungkin Anda dapat menemukan hukum Anda di sana. Zhang Baitu sedikit membuka mulutnya tetapi akhirnya menahan diri untuk tidak mengatakan apapun dan hanya menghela nafas. Li Qiye bertanya, mungkinkah Danau Dongting telah menghina klan Zhangmu? Zhang Baitu berhenti sejenak sebelum menjawab, saya tidak tahu banyak tentang urusan para tetua, tetai danau itu peduli pada saya. Mereka tidak berusaha mendorong saya menjauh. Kaulah yang tidak ingin kembali. Li Qiye langsung memahami harga dirinya. Zhang Baitu tidak menjawab. Li Qiye melanjutkan, biarkan masa lalu hilang. Perebutan kekuasaan nenek moyang Anda adalah sejarah kuno. Klan Su, Hong, dan Zhang pernah bertarung bersama, teman sampai mati, teman di medan perang. Mereka tidak pernah menyerah satu sama lain bahkan di saat-saat paling brutal sekalipun. Bahkan jika itu adalah darah ganti darah, mereka akan tetap saling mendukung untuk hidup. Sebagai keturunan, kalian semua memang tidak layak. Mengecualikan satu sama lain hanya demi sedikit kekuasaan dengan menggunakan pengkhianatan dan tipu daya, ini sama saja membuang seluruh muka leluhurmu dan menodai persahabatan baik mereka. Li Qiye berhenti sejenak pada saat ini, setelah bertahun-tahun, mereka yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan mungkin sudah tidak ada lagi. Sudah waktunya bagi Anda semua untuk kembali dan saling mendukung satu sama lain sebagai sebuah keluarga besar yang saling bergantung lagi. Hanya dengan cara inilah Danau Dongting Anda dapat bertahan di masa depan. Li Qiye jarang memberikan nasihat dengan cara yang begitu bermakna kepada orang luar. Hal ini menunjukkan rasa hormatnya terhadap nenek moyang ketiga marga tersebut. Zhang Baitu tidak menjawab. Sebagai seorang keturunan, ia tidak berhak mengulas masalah nenek moyangnya. Mungkin dia juga merasa sedikit kesal. Orang-orang dari klan Zhang selalu terlalu bangga. Li Qiye hanya tersenyum karena dia memahami perasaan Zhang Baitu. Dia melanjutkan, Anda mungkin marah dan tidak senang dengan klan Hong yang mendorong leluhur Anda menjauh dari Danau Dongting. Klan Zhang adalah salah satu keluarga pendiri, jadi perasaan marah ini tidak bisa dihindari. Aku tidak tahu. Zhang Baitu berbicara, Danau Dongting tidak mempunyai niat buruk terhadap saya, sejauh mencakup generasi saya. Saya tidak tahu banyak tentang konflik saat itu, hanya saja. Setelah pergi, nenek moyang saya tidak mau kembali ke danau. Mereka malah menetap di sini, dan ini telah menjadi rumah kami sejak saat itu. Kemarahan 1000 tahun, sekaranglah saatnya untuk melepaskannya. Li Qiye hanya nyengir. Dia tidak tahu banyak tentang perebutan kekuasaan di antara keturunan ini karena dia tidak mau repot-repot mencari tahu tentang bisnis busuk ini. Meski begitu, ia tetap berharap keturunan tersebut bisa bersatu suatu saat nanti. Klan-klan ini dulunya hidup berdampingan dan tidak ada satu bagian pun yang hilang. Hanya melalui persatuan danau ini dapat bertahan di masa depan. Saat aku masih muda, kebencian ini kurang lebih sudah ada. Zhang Baitu tersenyum kecut dan menghela napas, tapi sekarang, saya lebih dekat ke bumi daripada langit, jadi saya tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang tidak perlu. Semua ini tidak penting lagi. Permusuhan antar nenek moyang, biarkan saja, benar dan salah sudah berlalu. Setelah secara pribadi mengucapkan kata-kata ini, dia merasa cukup santai. Permusuhan antar klan mereka akan menyebar secepat mungkin. Selama tahun-tahun itu, klan Zhang mereka diusir dari kekuatan pusat danau. Nenek moyang mereka marah dan memutuskan untuk menjaga aula 100 orang suci dan memutuskan semua hubungan dengan danau. Oleh karena itu, keturunan Zhang memendam kebencian selama beberapa generasi dan tidak ingin berbaur dengan klan Hong dan Su. Li Qiye menatap lelaki tua itu dan berkata, adalah baik untuk berpikir seperti ini. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Suatu hari nanti, kamu akan bisa tertawa sambil memikirkan balas dendam lama ini. Menabrak.
Pada saat ini, udara mulai memercik dengan deras ketika lebih dari 100 petani Iron Scale menaiki ombak untuk mendekat. Tidak bagus, kepala sekolah Iron Scale ada di sini secara langsung. Ekspresi Zhang Baitu dengan cepat berubah setelah melihat para ahli penunggang ombak ini. Dia tidak mengira sekolahnya akan datang secepat itu. Apalagi kepala sekolah dan sesepuh datang sendiri. Lebih dari 100 ahli dari Iron Scale School yang berburu harimau dan serigala mengendarai ombak ke depan. Dalam sekejap mata, mereka naik ke aula 100 orang suci. Pemimpin mereka adalah seorang lelaki tua yang punggungnya memiliki baju besi yang diliput cahaya keemasan. Ini adalah karakteristik khusus dari suku Iron Scale setelah mereka mencapai tingkat kekuatan tertentu. Pemimpin ini ternyata adalah kepala sekolah Iron Scale, ayah Lei Yu. Zhang Baitu menjadi cetak setelah melihat begitu banyak ahli dari sekolah ini. Meskipun dia adalah pria berpengalaman yang telah melihat banyak hal di dunia, dia masih gemetar ketakutan di hadapan musuh yang begitu kuat. Zhang Baitu menenangkan diri dan buru-buru memberitahu Li Qiye, bangsawan muda, cepat pergi. Dua tangan tidak bisa menang melawan 4 tinju. Selama perbukitan hijau masih ada, tidak ada rasa takut akan kekurangan kayu bakar. Meskipun budidayanya dangkal, dia masih bisa mengatakan bahwa Li Qiye sangat kuat. Namun, sekolah tersebut memiliki lebih dari 100 ahli, Li Qiye sendiri akan kesulitan untuk melawan mereka. Jangan khawatir, Li Qiye duduk di tangga batu dan tersenyum, orang yang tidak responsif harus membayar harga yang mahal. Kepala sekolah Iron Scale dan rekan-rekan ahlinya datang ke depan kuil. Mereka melihat Li Qiye duduk di atas tangga batu tanpa peduli. Ekspresi Lei Yu berubah ketika dia menunjuk ke arah Li Qiye dan berteriak, apakah kamu yang membunuh murid-muridku dan melukai putraku? Li Qiye meliriknya dan tersenyum, itu benar. Apakah kamu akan memenggal kepala putramu dan juga kepalamu sendiri untuk mengajukan permohonan di hadapan aula 100 orang suci sekarang? Orang bodoh tidak mengenal rasa takut. Masih berani menyombongkan diri. Sekolah, Iron Scale ku akan mencabik-cabikmu. Dan bagimu, Pak Tua, ini juga ada di kepalamu. Lei Yu berteriak dengan mata memancarkan amarah yang membara. Sebagai keturunan sekte besar, dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Mohon maaf Kak Aula, kepala sekolah tidak bisa menahan tawa, tempat apa yang mengizinkan sekolah saya untuk meminta maaf. Kamu telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, aku akan mengambil kepalamu dan memberikannya kepada murid-muridku sehingga mereka dapat menyaksikan dari surga. Kamu, Zhang Tua, mata kepala sekolah menjadi dingin ketika dia berbicara dengan nada mengesankan, kamu menjual pulau ini ke sekolahku dan mengambil uang kami, namun kamu berani mengingkarinya. Sebuah kejahatan yang layak dihukum mati. Hari ini, saya akan merebut pulau ini sesuai dengan perjanjian dan menghancurkan aula 100 orang suci. Pembohong. Zhang Baitu melompat keluar setelah mendengar ini dan menunjuk ke arah kepala sekolah, sejak kapan saya menjual pulau ini ke sekolahmu? Ini hanyalah paksaan. Apakah itu benar? Kepala sekolah mencibir dan mengeluarkan kontrak ini tertulis dengan jelas. Saya percaya bahwa sebentar lagi, sidik jari Anda akan ada di atasnya sebagai sumpah atas nasib Anda yang sebenarnya. Zhang Baitu gemetar karena marah. Dia tahu apa yang ingin dilakukan sekolah, jadi dia membentak, Lei, jangan pikirkan itu. Saya akan bunuh diri sebelum membiarkan Anda sukses. Pulau ini selamanya akan menjadi milik klanku, kamu tidak akan bisa mengambilnya. Benar-benar sekarang, kepala sekolah tersenyum licik, saya khawatir klan Zhang Anda akan segera membahas ajalnya, apakah Anda masih berpikir pulau itu akan menjadi milik klan? Kamu, Zhang Baitu gemetar karena marah dan tidak dapat berbicara lagi. Sejujurnya, aku sedikit kecewa dengan kalian para iblis laut. Li Qiye dengan malas berdiri saat ini, sudah terlalu lama dan kalian para iblis memiliki kenangan buruk. Mungkin Anda semua sudah lupa siapa yang bisa dan tidak mampu Anda memprovokasi. Sepertinya saya perlu menodai tempat ini dengan darah sebagai pengingat bahwa ini adalah aula 100 orang suci, kesuciannya tidak dapat diganggu-gugat dan dilindungi oleh orang bijak dari 9 langit dan 10 bumi. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Dengan itu, matanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Haha, dilindungi oleh orang bijak. Lei Yu tidak bisa menahan tawa dengan seringai yang kejam, di mana mereka sekarang. Apakah Anda salah satunya? Haha, junior sepertimu berani menyebut dirimu bijak.
Hahaha, kekudusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Sekolah Iron Scale kami akan menginjakkan kaki di tempat ini dan membangun cabang lain di sini. Setelah Lei Yu selesai berbicara, Li Qiye tiba-tiba muncul di hadapannya dan merentangkan telapak tangannya untuk meraih kepala Lei Yu. Apa yang kamu lakukan? Lei Yu tertegun karena kaget dan ingin berlari menuju ayahnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Meninggal dunia. Kepala dan tulang punggungnya langsung ditarik keluar oleh Li Qiye saat darah berceceran di mana-mana. Tidak, kepalanya masih bergerak saat dia berteriak sebelum kematian yang akan segera terjadi. Binatang kecil, kepala sekolah tidak dapat menyelamatkan anak-anaknya tepat waktu dan harus menyaksikan proses berjalan. Dia mengharapkan darah karena marah dan berteriak dengan marah, "Bunuh dia! Robek dia menjadi beberapa bagian." Dia sendiri mengeluarkan pedang dan menggerakkan maju. "Junior, terimalah kematianmu." Pada saat ini, para tetua dan ahli lainnya berteriak dengan agresif. Mereka semua ingin membunuh Li Qiye dengan keunggulan jumlah mereka. Bang, 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 benturan terdengar, diikuti dengan suara tulang yang hancur. Berikutnya terdengar suara benda jatuh ke tanah. Kepala sekolah dan semua ahli jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan seperti bunga yang mekar sempurna. Diam-diam darah mengalir dari tubuh mereka dan membasahi tanah dan trotoar batu. Semua ini terjadi dalam keheningan total. Mata kepala sekolah terbuka lebar. Bahkan dalam kematian pun dia tidak tahu bagaimana dia meninggal. Li Qiye terlalu cepat, mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk bereaksi. Apa? Zhang Baitu berusaha untuk menenangkan diri. Dia gemetar ketakutan dan tersandung beberapa langkah mundur. Meskipun dia pernah melihat pembunuhan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat pembantaian brutal seperti itu. Li Qiye sekali lagi duduk di tangga batu seolah tidak terjadi apa-apa. Gantung semuanya di pohon. Dia memerintahkan dengan acuh tak acuh, biarkan dunia tahu bahwa Aula 100 orang suci adalah tempat peristirahatan para roh pemberani, tidak seorang pun boleh melanggar kesuciannya. Beberapa orang harus mulai mengingat dengan lebih baik. Ini tidak bagus, Iron Scale School akan menjadi gila. Zhang Baitu ragu-ragu dan berkata, ini tidak hanya memprovokasi sekolah, ini akan melawan seluruh ras iblis laut. Kamu hanya perlu mendengarkan. Li Qiye dengan datar menjawab, sekolah Iron Scale dan iblis laut tidak ada artinya. Jika penguasa ras ini memahami pentingnya Aula 100 orang suci, mereka akan menyelipkan ekor mereka di antara kaki mereka. Zhang Baitu berhenti sejenak sebelum mengikuti arahan Li Qiye dan mulai menggantung mayat-mayat itu di pohon. Melakukan hal itu di lokasi yang paling mencolok benar-benar mengirimkan pesan kepada musuh-musuh mereka. Setelah mengurus urusannya, dia kembali ke sisi Li Qiye dan bertanya, bagaimana sekarang? Apalagi selain menghancurkan sekolah Iron Scale? Saya tetap setia pada kata-kata saya. Li Qiye tersenyum dan berdiri untuk melihat plakat kuil. Ledakan. Burung gagak di plakat itu tampak hidup. Tiba-tiba ia membuka matanya sementara plakat itu mengeluarkan cahaya tak berujung. Dalam sekejap, plakat itu terbang dengan momentum kavaleri yang tak terkalahkan. Bang! Aura kekerasan yang menghancurkan dunia langsung keluar. Ia menerobos kehampaan dan muncul di langit di atas Iron Scale School. Apa yang terjadi? Para leluhur di sana menjadi bingung setelah merasakan aura tak terkalahkan menyelimuti sekolah mereka. Mendering, 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 ledakan logam terjadi. Plakat itu mengalami perubahan besar, seolah-olah itu adalah dewa lapis baja raksasa yang turun dari langit. Ledakan, bumi berguncang sementara gelombang pasang yang sangat tinggi membubung ke langit. Keseluruhan laut setan naga terpengaruh oleh getaran tersebut. Plakat tersebut membawa kemauan tertinggi dari kavaleri yang tak terhentikan dan langsung menembus tanah leluhur sekolah Iron Scale. Meskipun ada penghalang pertahanan berlapis-lapis, tanah leluhur tidak dapat menahan satu pukulan pun dan segera dimusnahkan. Tidak, para leluhur tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak setelah melihat kehancuran tanah leluhur mereka. Sudah terlambat, hanya dengan satu serangan, Iron Scale School benar-benar runtuh saat darah para muridnya mengotori laut. Banyak orang merasakan perubahan ini dan tercengang. Danau Dongting adalah sekte terdekat. Ia juga khawatir, tapi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Kehendak kavaleri yang tak terkalahkan telah melintasi langit dan bumi, menyebabkan banyak makhluk gemetar. Keributan ini telah mengejutkan beberapa makhluk yang benar-benar tertinggi.
Di lokasi tertinggi kota pelangi, satu orang di antara awan tiba-tiba berdiri karena terkejut. Mata mereka mencapai dunia. Orang bodoh buta mana yang bermanuver melawan aula 100 orang suci? Orang ini tergerak oleh perkembangan ini, itu adalah tempat yang dilindungi oleh orang bijak, jadi orang bodoh mana yang memutuskan untuk menghujat roh pencegahan. Itu hanya mendekati kematian. Sekte dan garis keturunan lain tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya setelah sekian lama, beberapa keberadaan kuno ini akhirnya menjadi tenang. Setelah sekian lama, sebuah keberadaan kuno yang benar-benar mengetahui tentang apa yang terjadi berkata dengan mengharukan, Aula 100 orang suci adalah tempat peristirahatan para pahlawan yang tak tersentuh. Beberapa orang bodoh tidak mengetahuinya dan hanya mengira Danau Dongting sebagai tanah harta karun yang patut diidam-idamkan. Mengapa mereka tidak memikirkan alasan mengapa tempat itu tidak tersentuh selama jutaan tahun? Terserahlah, hanya segelintir orang bodoh yang ingin mati. Tulang-tulangku yang tua tidak mau menyatu dengan udara berlumpur seperti itu. Setelah berkomentar, keberadaan ini kembali tertidur dan mengabaikan masalah ini sepenuhnya. Kembali ke pulau, plakat itu kembali ke puncak candi. Itu masih sangat tua seperti sebelumnya. Zhang Baitu tergeletak karena tekanan yang berasal dari aura tak terpecahkan. Butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri. Meski begitu, dia masih tercengang. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak menyangka bahwa plakat tua di aula ini membawa kekuatan sebesar itu. Akhirnya, dia berdiri dan melihatnya sambil tergagap, benda ini adalah. Dia membutuhkan waktu setengah hari, namun dia tidak bisa mengucapkan seluruh kalimat dengan jelas. Kamu masih belum mengerti, orang bijak yang melindungi aula tidak mengacu pada saya. Li Qiye dengan datar berkata, mereka adalah roh dari klan Zhang, Su, dan Hong, yang menjawab panggilan itu sekali lagi. Roh. Zhang Baitu terdiam sejenak. Nenek-nenek moyang Anda baik hati, berwawasan luas, dan berani. Mereka bukanlah yang terkuat di generasinya, namun banyak God King yang masih mengagumi mereka. Ini bukan karena prestasi atau kekuatan mereka, tetapi karena kemurahan hati dan kesalehan mereka serta sangat setia. Karakteristiknya patut dikagumi, sama berharganya dengan emas dan batu giok. Dengan itu, dia melihat ke arah Zhang Baitu dan melanjutkan, tetapi mengenai keturunan mereka yang tidak berbakti, lihatlah apa yang telah mereka lakukan. Saling menyerang demi kekuasaan kecil, memutus semua ikatan. Ketika nenek moyang Anda berdiri di puncak untuk memandang dunia rendah, mereka masih tidak berpikir untuk bersaing memperebutkan kekuasaan. Bagaimana mungkin kalian semua tidak malu jika mereka memperhatikanmu dari atas? Zhang Baitu tidak bisa tenang. Dia membayangkan adegan ketika klan ketiga berjuang bersama. Dia melihat mereka di satu kamp, tidak meninggalkan satu sama lain bahkan saat menghadapi kematian. Kamu akan mengikutiku untuk saat ini. Li Qiye memerintahkan, bereskan barang-barangmu, aku akan pergi duluan. Tunggu aku di kota pelangi. Setelah mengeluarkan perintah, dia menunjuk ke udara dan membuat portal, langsung pergi. Sementara itu, Zhang Baitu berdiri di sana dengan gemetar. Setelah sekian lama, dia akhirnya tenang namun masih merasa ini hanya mimpi sebelum mengemasi barang-barangnya. Ada banyak pulau di luar Danau Dongting. Tentu saja, mereka tidak bisa dibandingkan dengan danau baik dalam ukuran maupun sumber daya. Di antara mereka, sekolah Zen kecil dapat dianggap sebagai silsilah yang kuat dengan 5 pulau. Seluruh tanah leluhur mereka dibangun di atas 5 daratan ini. Sekolah minor Zen terletak cukup jauh dari Danau Dongting. Itu didirikan oleh manusia juga dan hanya terdiri dari manusia penggarap. Ini memberi sedikit hadiah di Laut Setan Naga. Ada seorang tamu hari ini yang secara khusus ingin bertemu dengan kepala sekolahnya. Jika itu sekte lain, tidak akan mudah melihat kepala sekolah seperti ini. Bagaimanapun, itu adalah posisi yang megah, tidak sembarang orang bisa melihatnya. Namun, sekolah Zen kecil adalah sebuah garis keturunan yang relatif kecil. Kepala sekolah mereka tidak mengudara, setelah mendengar bahwa seorang manusia muda ingin bertemu dengannya, resepsi pribadi pun dilakukan. Di dalam kamar, dia dan tamunya duduk sebelum akhirnya menatap pemuda ini. Itu adalah orang yang terlihat sangat normal tanpa kesamaan dengan seorang master. Namun demikian, sebagai pemimpin sekte kecil dia melangkah dengan sangat hati-hati, tidak peduli dengan dia berbicara. Bolehkah saya mengetahui namamu? Akhirnya, dia menangkupkannya sebagai salam.
Li Qiye, ternyata setelah meninggalkan aula, dia langsung menuju sekolah minor Zen. Tujuannya adalah untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang Su Yonghuang. Setelah mendengar nama, Li Qiye, kepala sekolah segera berdiri dan dengan penuh hormat menangkupkan lagi, jadi itu adalah bangsawan muda Li dari negeri Merak. Maaf, orang rendahan ini mempunyai mata namun gagal melihat Gunung Tai. Mohon maafkan kami. Sebagai seorang pemimpin, ia memiliki saluran intelijen tersendiri, terutama mengenai pemberitaan yang berkaitan dengan umat manusia. Kisah Li Qiye menyumbangkan 1 miliar ikan besar untuk pohon merak juga telah menyebar ke Laut Setan Naga. Li Qiye merasa puas dengan sikap kepala sekolah dan mengangguk. Kepala sekolah tidak menyangka penerus pohon merak akan datang ke Laut Setan Naga. Dia cukup mengejutkan dan berbicara secara emosional, "Li bangsawan muda, Anda adalah murid hebat pohon merak dan akan menjadi penguasa tanah merak di generasi ini, sepertinya umat manusia akan terus memiliki tempat perlindungan di dunia roh surga." Banyak orang yang menganggap Li Qiye sebagai pengendali pohon atau bahkan murid dari pohon merak. Li Qiye tidak repot-repot memperbaiki kesalahpahaman ini. Dia mengangguk dan berkata, "Saya tidak datang hari ini untuk apapun yang berhubungan dengan Pea Koklen. Saya hanya ingin bertanya tentang seorang wanita yang pernah ke sini. Anda pasti bertanya tentang Nona Su." Kepala sekolah memikirkan orang tertentu setelah mendengar ini. Li Qiye menatapnya dan mengangguk lagi, "Ya, saya ingin tahu apa yang Anda berikan padanya." Kepala sekolah gemetar dalam hati. Dia ragu-ragu dan berbicara dengan enggan, "Ya, ini bukan karena saya tidak mempercayai Anda, tapi ini berkaitan dengan urusan pribadi orang lain. Jangan khawatir. Aku mengenalnya lebih baik darimu. Kami berasal dari sekte yang sama." Li Qiye dengan datar berkata, "Tetapi saya masih bisa menebak meskipun Anda tidak memberitahu saya karena sepertinya Anda bukan manusia sepenuhnya." Kepala sekolah terkejut mendengar ini, "Apa maksudmu, bangsawan muda? Anda tahu apa yang saya bicarakan?" Li Qiye sambil tersenyum berkata, "Garis keturunan gerbang kematian mengalir melalui dirimu. Meski sangat samar, namun bekasnya tak terhapuskan. Hanya saja tanda garis keturunan klan Kaisar Abadi Bushi akan sangat luar biasa." Sang master mundur beberapa langkah dan menatap Li Qiye dengan ngeri. Orang luar seharusnya tidak mengetahui hal-hal seperti itu, namun Li Qiye mampu melihatnya dengan matanya yang tajam. Kepala sekolah menjadi tenang dan duduk kembali di kursinya sebelum tersenyum masam, "Wawasan Anda luar biasa." Orang rendahan ini tidak akan menyembunyikannya lagi. Dia menghela nafas dan melanjutkan, "Kamu benar, salah satu nenek moyang perempuanku memang berasal dari gerbang kematian. Setelah kemundurannya, dia menikahi suaminya di sini, di Laut Setan Naga. Dia juga membawa beberapa barang dari gerbang kematian ke tempat ini." Li Qiye berspekulasi. Hal yang membuatnya penasaran adalah bagaimana nenek moyang dari klan Su memiliki hubungan dengan gerbang kematian. "Beberapa harta karun," kepala sekolah mengakui, "tetapi tidak ada satupun yang luar biasa." Li Qiye tertawa dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, "Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk mencari harta karun. Ditambah lagi, jika saya menginginkan harta karun dari gerbang kematian, saya tidak akan datang ke sini." "Ah, ada kesalahpahaman." Kepala sekolah buru-buru tersenyum menanggapi, "Dia membawa beberapa barang maharnya yang sudah lama habis. Jika saya memiliki harta karun yang menghancurkan dunia, sekolah Zen kecil tidak akan menjadi silsilah kecil saat ini." "Lalu apa yang kamu berikan pada Nona Su?" Li Qiye terkekeh. "Sebuah peta." Kepala sekolah menjawab, "Tetapi ini bukanlah peta harta karun atau apapun. Ini adalah peta yang sangat aneh dan tidak berguna. Jika bukan karena Nona Su yang membawa separuh peta lainnya, saya tidak akan tahu bahwa itu adalah separuh peta. Dia harus memilikinya, jadi dia membayar batu giok halus dalam jumlah selangit untuk itu." Li Qiye dengan santai bertanya, "Peta macam apa itu?" Kepala sekolah tersenyum masam dan berkata, "Sejujurnya, saya juga tidak tahu jenis peta apa itu. Itu terlempar ke sudut rumah dan tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Setelah Nona Su membawa separuh lainnya ke sini, saya akhirnya mengingatnya. Setelah dia menerima separuh lainnya, saya juga melihat sekilas. Ini adalah peta yang sangat aneh, saya tidak dapat mengetahui kepala dan ekornya. Tentu saja, ini jelas bukan seni untuk hidup yang kekal." Pada akhirnya, dia menambahkan kalimat ini agar Li Qiye tidak salah paham.
Li Qiye tertawa terbahak-bahak, saya tahu maksud Anda. Yakinlah, saya di sini bukan untuk seni keabadian. Jika barang seperti itu bisa jatuh ke tangan Anda dengan mudah, banyak orang selama jutaan tahun terakhir tidak akan mencarinya. Itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda miliki. Wawasan tajam Anda patut dikagumi. Kepala sekolah menjadi lega setelah mendengar ini. Dia tidak ingin Li Qiye berpikir bahwa dia pernah memiliki seni keabadian. Jika berita ini tersebar, maka bencana akan menimpa sekolah mereka. Terima kasih atas waktunya, selamat tinggal. Setelah bertanya, dia memahami bahwa kepala sekolah memiliki pengetahuan yang terbatas, jadi tidak perlu mengorek lebih jauh. Faktanya, dia tidak terburu-buru mencari Su Yong Huang. Selama dia tidak dalam bahaya, dia baik-baik saja. Dia hanya ingin tahu tentang apa yang sebenarnya dia lakukan hingga membuat kuda kerangka Kaisar Abadi Busi mulai berlari keluar. Tentu saja, dia juga tahu bahwa keruntuhan Kaisar Abadi saat itu tidaklah sesederhana itu. Kalau tidak, Kaisar tidak akan meninggalkan tindakan peringatan. Kepala sekolah dengan antusias bertanya, jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda tinggal di tempat tinggal kami yang sederhana selama beberapa hari? Li Qiye adalah penerus pohon merak. Di masa depan, dia bisa menjadi pemimpin umat manusia di dunia roh surga, sehingga kepala sekolah ingin berteman dengan Li Qiye. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik ke arah master dan dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kayu, terima kasih atas keramah tamahan Anda. Ini adalah hadiah ucapan selamat tinggal untuk saat ini. Tuannya terkejut. Dia menerima kotak kayu itu dan mencium aroma obat. Dia mendongak dan berkata, bangsawan muda, kamu terlalu sopan. Namun, Li Qiye telah menghilang tanpa jejak. Kepala sekolah akhirnya tenang dan membuka kotak kayu itu. Dia terkejut dan tersandung beberapa langkah ke belakang sementara tidak dapat mempercayai matanya, ginseng darah berumur 1 juta tahun. Ini benar-benar membuatnya takut karena itu hanya sekedar hadiah ucapan selamat. Seberapa borosnya ini? Itu bukanlah hal yang berani dia pikirkan. Li Qiye memberikannya karena kejujurannya. Jika dia bukan seseorang yang bangga menjadi kepala sekolah, Li Qiye tidak akan memberinya hadiah. Setelah kepala sekolah tenang, dia segera menyimpannya. Barang seperti itu bisa membawa bencana yang mengakhiri sekte bagi mereka jika orang lain mengetahuinya. Jika Danau Dongting adalah sebuah permata di hadapan Gunung Naga, maka kota pelangi terletak di ujung ekornya. Ekor pegunungan itu dihiasi banyak pulau seperti bintang di langit. Semuanya cukup kecil namun indah. Penduduk di sini memanfaatkan pepohonan di sekitarnya untuk membangun rumah kecil yang cantik. Di pegunungan dan kota pelangi, orang-orang biasanya menampilkan silsilah lain, yang sangat misterius di dunia roh surga, kerajaan naga raksasa. Beberapa orang percaya bahwa itu memang ada, sementara yang lain menyangkal klaim ini. Siapa yang tahu kebenaran masalah ini? Menurut legenda, nenek moyang kerajaan adalah dewa naga raksasa. Keberadaan dewa ini diterima secara luas, tidak seperti kerajaan. Itu dianggap sebagai puncak keberadaan setan laut. Setelah mati, tubuh besarnya berubah menjadi pegunungan naga raksasa saat ini. Sejak saat itu, keturunannya memakmurkan dan menghuni kawasan ini. Kerajaan itu juga didirikan oleh mereka dalam jangkauannya. Meski demikian, lokasi dan karakteristik kerajaan tersebut masih menjadi misteri bagi orang luar. Namun, beberapa jejak kerajaan ini dapat ditemukan di kota pelangi. Ada yang mengatakan bahwa kota ini adalah jendela kerajaan naga raksasa. Organisasi ini sengaja didirikan sebagai upaya untuk menjangkau dunia sekuler. Sementara itu, Kepulauan Pelangi hanyalah permulaan dari kota itu sendiri. Seseorang harus melewati pulau sebelum dapat mencapai kota. Li Qiye memasuki salah satu pulau dan tersenyum tipis sambil menatap ke langit. Pulau serangkaian muncul di hadapannya dengan orang-orang datang dan pergi. Manusia, iblis laut, dan pengkhianat, semua pembudidaya ini hanya mampir sebentar sebelum mencoba memasuki kota pelangi yang sebenarnya. Dia melihat kereta melewati pulau ini. Itu sangat mewah dan tubuhnya terbuat dari logam mulia dari dinasti yang mendalam. 8 kompartemen berbeda berisi udara yang membuka jalan di langit sehingga gerbong bisa bergerak maju lebih cepat lagi. 8 dari kuda Phoenix paling langka di dunia roh surga sedang melakukan perjalanan mewah ini. Cahaya gemerlap menemani mereka dan membuat pemiliknya tampak seperti dewa yang sedang berpatroli.
Banyak pelayan cantik berada di belakang gerbong sementara pelayan yang lebih muda melemparkan bunga di samping gerbong. Kemanapun ia berada, lingkungan sekitar 10 juta akan dipenuhi dengan bunga-bunga yang lebih baik. Itu adalah pertunjukan kekayaan dan kebangsawanan yang paling mencolok. Tidak banyak orang yang sombong di dunia roh surga. Yang terpenting, sebagian besar petani tidak mengejar kemewahan seperti ini, sehingga perjalanan mewah seperti ini jarang terjadi. Hal ini juga dengan mudah menimbulkan kebisingan dan bahkan masalah dari orang lain. Namun, pemilik kereta ini mungkin tidak pernah memikirkan masalah seperti itu. Nyatanya, begitu orang melihat bendera kecil di gerbong tersebut, mereka langsung menyerah, apalagi menimbulkan masalah. Mereka tahu bahwa ini adalah panji dari Dewa Raja yang mendalam. Hanya orang-orang terdekatnya yang boleh menggunakan spanduk ini. Seorang yang berdekatan, Gongsun Meiyu ada di sini. Temannya mengingatkannya, tenanglah. Anda sebaiknya menemukan Ratu Gongsun. Saya mendengar orang-orang dari Laut Abis mengatakan bahwa dia paling suka dipanggil Ratu. Jika tidak, dia mungkin akan membunuh orang secara acak jika suasana hatinya sedang buruk. Orang-orang memiliki emosi berbeda saat melihat kereta mewah ini. Beberapa orang merasa kagum sementara yang lain merasa iri, namun terlepas dari apa yang mereka rasakan, reaksi yang paling umum adalah mundur. Gongsun Meiyu adalah selir dari Dewa Raja yang mendalam dan dikenal telah mendapatkan dukungannya. Rumor mengatakan bahwa dia bahkan mungkin akan dipromosikan dari selir menjadi istri, ratu baru dari dinasti mendalam. Nyatanya, dia hanya mengandalkan kecantikannya untuk memenangkan cintanya. Sebelum menikah dengannya, dia sudah terkenal di kalangan generasi muda yang berjiwa menawan. Perkiraannya sangat kuat karena dia pernah menjadi anak ajaib. Seseorang berspekulasi, jika Ratu Gongsun ada di sini, mungkin raja juga sedang dalam perjalanan. Rekannya dengan tenang menjawab, jangan bicara sembarangan. Kudengar Ratu Gongsun sedang sangat pemarah saat ini. Pembantu kesayangannya dibunuh oleh seorang anak bernama Li Qiye. Dia mungkin sedang dalam perjalanan untuk merasa lebih baik, atau mungkin dia sedang berusaha menemukan anak itu. Li Qiye mengabaikan kereta itu. Dia memasuki sebuah penginapan dan minum dengan tenang, menunggu Zhang Baitu datang. Dia diam-diam menghela nafas sambil menatap keluar penginapan untuk melihat laut serta pegunungan naga yang samar di penginapan. Faktanya, banyak petani yang sedang beristirahat juga sedang memandanginya. Seorang bertanya kepada temannya yang duduk di sebelahnya, apakah benar ada naga di pegunungan itu? Atau lebih tepatnya, apakah ras seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Seorang tetua yang lebih tua berpikir sejenak mengenai pertanyaan ini sebelum menjawab, itu tergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan ras naga. Apakah mereka ada di pegunungan itu atau tidak, sulit untuk diungkapkan. Namun, iblis naga memang ada di dunia roh surga. Mereka adalah yang tertinggi di antara ras setan laut kita. Beberapa nenek moyang percaya bahwa naga di sana adalah bagian dari setan naga laut juga. Omong-omong tentang naga, saya pernah mendengar tentang legenda tertentu. Seorang teman di meja yang sama menambahkan, dahulu kala, seekor naga hitam kecil biasa bermain di sekitar pegunungan dan wilayah laut ini. Ia berenang melintasi Kepulauan Pelangi, tapi siapa yang tahu apakah itu nyata atau tidak? Teman lainnya dengan senang hati ikut bergabung, saya juga pernah mendengarkan. Naga hitam kecil ini menimbulkan banyak masalah di Danau Dongting. Kemudian, ia ditundukkan oleh makhluk abadi. Kultivator yang memulai percakapan menjadi sangat penasaran dan dengan cepat bertanya, abadi. Benar-benar abadi, itu mungkin hanya dongeng. Di mana Anda dapat menemukan makhluk abadi di dunia ini? Orang tua itu tersenyum dan kecewa. Salah satu temannya menambahkan, saya mendengar versi yang sedikit berbeda. Dikatakan bahwa orang yang menduduki naga hitam kecil itu bukanlah makhluk abadi sama sekali, dia adalah Raja Iblis yang keji. Setelah Raja Iblis ini menjatuhkan naga itu, dia mengulitinya dan meminum darahnya sebelum merebus dagingnya dan melihatnya. Li Qiye, yang berada di sudut, hampir menjanjikan anggurnya. Beberapa rumor terus menyebar dan akhirnya kisahnya menjadi sangat berbeda. Li Qiye tidak terlalu keberatan dengan pembicaraan kecil ini. Dia dengan lembut tersenyum dan berhenti mendengarkan. Setelah beberapa saat, Zhang Baitu akhirnya tiba. Dia melihat Li Qiye dan segera membungkuk. Li Qiye mengangguk dan memberi isyarat agar dia duduk. Kamu terlambat.
Li Qiye dengan santai berbicara sambil minum dan menikmati pemandangan di luar. Sesuatu telah terjadi yang sedikit memperlambatku, hanya masalah kecil. Zhang Baitu tersenyum canggung sambil mengusap telapak tangan. Li Qiye sedikit mengernyit dan bertanya, seseorang datang mencari masalah. Tidak, tidak, Zhang Baitu melihat ekspresi Li Qiye dan jiwa yang hampir meninggalkan tubuhnya. Dia dengan cepat tangannya untuk menolak klaim tersebut. Tapi bagaimana mungkin? Karakter kecil seperti dia bisa menahan tajamnya Li Qiye. Dia akhirnya menyerah dengan wajah pahit, bangsawan muda, sungguh, ini bukan masalah besar. Karena kesamaan besar tadi, murid-murid Danau Dongting takut terjadi sesuatu pada saya, jadi mereka datang bertanya, itu saja. Mereka sebenarnya tidak menyusahkanku sama sekali, sungguh. Di matanya, Li Qiye jelas bukan orang yang baik hati. Satu percakapan yang sumbang bisa menyebabkan pertumpahan darah. Dia mungkin termasuk tipe orang yang akan membunuh sebanyak mungkin provokator. Karena itu, dia takut Li Qiye akan salah paham dan membunuh para murid dari danau. Dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri jika itu terjadi. Li Qiye meliriknya sekilas sebelum mengalihkannya ke arah pegunungan. Setelah melihat Li Qiye tidak lagi mempermasalahkannya, Zhang Baitu akhirnya merasa lega. Dia teringat saat para murid melihat mayat yang digantung di pohon. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Tentu saja, dia tidak ingin murid-murid ini memprovokasi Li Qiye, itu sama saja dengan mendekati kematian. Dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan dengan lembut bertanya, muda, bangsawan muda, kemana kita akan pergi sekarang? Li Qiye menerjemahkan dan menjawab, ke kota pelangi untuk mengambil beberapa barangmu. Kami harus mempersiapkan hal-hal tertentu untuk menghancurkan fondasi Dao Anda dan memulai kembali. Hancurkan fondasi Daoku. Orang tua terkejut setelah mendengar ini. Meskipun fondasinya sangat dangkal, hal itu masih merupakan buah dari perjuangan keras selama beberapa puluh tahun. Dia tidak bisa menerima ini secepat ini. Li Qiye menatap dengan satu mata dan berkata, tidak ada yang perlu disesali. Saya tidak mencoba meremehkan Anda, tetapi fondasi Dao Anda sama saja dengan tidak memiliki apapun, itu sepenuhnya dapat diabaikan. Hancurkan untuk membangun kembali dari awal, inilah jalan yang harus ditempuh. Zhang Baitu harus mengakui bahwa yayasannya memang kurang dan tidak dapat diabaikan. Dia bertanya dengan prihatin, tetapi saya tidak muda lagi, bisakah saya mengatasinya? Dia sudah cukup tua, menghancurkan fondasi usianya bisa dengan mudah menyebabkan kelelahan, dia pasti akan bersuara. Li Qiye dengan santai menjawab, jangan khawatir. Denganku di sini, akan sulit bagimu untuk mati bahkan jika kamu menginginkannya. Kalau begitu kami akan melakukan apa yang kamu katakan, bangsawan muda. Dia mengambil keputusan setelah ragu-ragu sejenak. Di matanya, Li Qiye tidak perlu menyakitinya. Jika dia melakukannya, hanya satu jari saja sudah cukup untuk merawatnya, tidak perlu melalui banyak masalah. Li Qiye mengangguk dan terus memandangi pegunungan yang membentang dalam diam. Pegunungan naga raksasa ini membentang sejauh 10 juta mil seperti seekor naga yang berada di lautan. Itu sepenuhnya tertutup kabut dan kabut, seekor naga dengan kepala yang terlihat namun ekor yang tidak dapat dilihat. Hal ini membuat seluruh area menjadi lebih misterius. Tanpa disadari, mencampurkan tentang pegunungan menjadi agak kabur selama pengamatan yang lama ini. Siapa yang tahu apakah matanya menjadi kabur atau pegunungan itu sendiri kehilangan resolusinya. Dia mulai belajar pada waktu yang lama. Beberapa kenangan yang tidak diinginkan muncul kembali dan jantungnya berdegup seolah kencang olah sedang dicengkeram oleh sesuatu. Zhang Baitu diam-diam duduk di sana dan tidak berkata apa-apa setelah menyadari terbentuknya tajam Li Qiye. Bangsawan muda, akhirnya, ekspresi Li Qiye menjadi sangat aneh, mendorongnya untuk bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Li Qiye terkejut dan sadar kembali. Dia dengan lembut menghela nafas dan dengan ringan menjawab, bukan apa-apa. Hanya saja pegunungannya terlalu luar biasa. Beberapa hal dari sana benar-benar tak terlupakan. Zhang Baitu salah paham dan menyaring sambil menyetujui, benar, pegunungan ini selalu sangat mempesona. Ini sangat misterius, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu dari siapa saja. Mereka semua ingin tahu apakah kerajaan naga raksasa benar-benar ada atau tidak. Tapi belum ada yang bisa memverifikasi ini. Menurut legenda, kecuali mereka mendapat izin dari kerajaan, tidak ada yang bisa masuk ke sana.
Ada banyak upaya untuk memasukinya, namun tidak ada yang berhasil secara publik. Apakah kamu ingin pergi ke sana untuk melihatnya juga? Dia berpikir bahwa Li Qiye ingin memasuki pegunungan, tapi Li Qiye sebenarnya sedang mempertimbangkan hal lain. Mungkin, Li Qiye hanya tersenyum dan dengan santai bertanya, bagaimana kabar klan Jian saat ini? Apakah yang kamu maksud adalah klan Jian dari kota pelangi? Meski bukan siapa-siapa, Zhang Baitu masih mengetahui beberapa hal tentang kota pelangi karena letaknya yang dekat. Ya, Li Qiye mengangguk. Pikirannya sedikit tidak fokus. Klan Jian masih melakukannya dengan sangat baik di kota pelangi. Semua orang mengatakan bahwa mereka adalah klan nomor 1 di sana. Zhang Baitu menceritakan semua yang dia ketahui kepada Li Qiye, saya mendengar mereka sangat dekat dengan umat manusia. Ada juga yang mengatakan kalau mereka ada di kerajaan naga raksasa. Ini adalah klan yang relatif sederhana, tapi kita semua tahu betapa kuatnya mereka. Master klan Jian telah hidup selama beberapa ribu tahun, tapi dia masih bersumpah seperti biasanya. Li Qiye tetap tenang setelah mendengar ini, tapi dia menghela nafas dalam hati. Bocah dari klan Jian masih hidup. Sayangnya, dia tidak mau menghadapinya. Dunia roh surga juga bukan tempat yang ingin dia kunjungi. Ada banyak kenangan yang dia lebih suka untuk dilupakan. Selama keheningannya, seorang wanita yang mengenakan pakaian ketat berwarna hijau tiba di luar penginapan. Sosoknya yang berlekuk kontras dengan sikapnya yang dingin dan penuh tekad. Ini adalah Hong Yujiao yang bertemu Li Qiye di Danau Dongting. Zhang Baitu terkejut melihatnya. Sementara itu, dia segera menghampiri ketika dia melihatnya dan menangkupkan di sekelilingnya, kakak senior Zhang, sudah lama tidak bertemu. Meskipun Zhang Baitu bukan murid danau, sesuai dengan hierarki nenek moyang mereka, Hong Yujiao tetap perlu mencari kakak laki-laki. Ah, kakak Hong, sudah lama tidak bertemu, mencerminkan Anda telah meningkat lagi. Zhang Baitu tersenyum masam dan berbalik dengan tujuan menghalangi pandangan Li Qiye. Dia tidak ingin dia melihat Li Qiye. Dia tidak membujuk Li Qiye kecuali menyelamatkan Hong Yujiao karena dia samar-samar bisa menebak mengapa dia datang ke tempat ini. Tidak ada gunanya karena dia telah melihat Li Qiye dan berbicara dengan sedikit terkejut, itu kamu. Li Qiye masih berpikir sambil melihat ke arah pegunungan, jadi dia tidak mendengarnya. Dia tidak menyukai sikapnya, tapi ini bukan Danau Dongting. Dia tidak ingin mengajaknya karena dia datang untuk Zhang Baitu. Adapun Zhang Baitu, pikirannya seimbang. Dia tahu bahwa ini tidak bisa dihindari dan hanya berharap Hong Yujiao memperhatikan kata-katanya. Kakak, aku dipercaya oleh ayahku untuk menanyakan beberapa hal padamu. Dia duduk dan menatap dengan serius. Ayahnya adalah Dongting Lake Master saat ini, Hong Tianzu. Tentang apa? Dia bertanya dengan cepat, meski tahu betul apa yang ingin dia bicarakan. Ini adalah masalah yang paling tidak ingin dia sebutkan. Dia berkata, saya mendengar berita tentang orang-orang dari Iron Scale School yang datang untuk menimbulkan masalah bagi Anda. Sesuai dengan ekspektasinya, dia mencoba mengalihkan topik pembicaraan, oh, tentang itu. Sekarang sudah berakhir, mereka ingin membeli aula 100 orang suci milikku, namun bagaimana aku bisa menjual rumah leluhur? Jadi aku bilang tidak. Dia dengan lembut berkata, apa yang terjadi di pulau itu? Kakak, ini bukan masalah kecil. Ini bukan upaya untuk menyalahkan atau menginterogasinya, dia perlu mengetahui kebenaran peristiwa besar ini. Entah dari mana, aura dewa menekan seluruh laut naga iblis. Selanjutnya, berita hancurnya sekolah Iron Scale menyebar. Beberapa saat kemudian, Danau Dongting mengetahui bahwa mayat kepala sekolah Iron Scale dan lebih dari 100 pengikutnya digantung di aula 100 orang suci. Bagaimana mungkin Danau tidak terkejut dengan hal ini? Tentu saja, mereka tidak menghubungkan aura yang menghancurkan sekolah Iron Scale dengan aula. Namun, masih menjadi masalah besar jika mayat-mayat itu berada di pulau itu. Bagaimanapun, danau tempat mereka tinggal adalah tersangka utama kematian ini. Bahkan, setelah mengetahuinya, mereka membatalkan pemakaman tersebut. Zhang Baitu tidak berani memberitahu Li Qiye karena dia takut Li Qiye akan marah dan berusaha menghancurkan danau itu. Yah, Zhang Baitu tidak tahu harus menjawab apa. Dia bukanlah seseorang yang pandai berbohong, jadi dia terbatuk dan berkata, yah, tanggung jawab tidak ada pada kita. Iron Scale School lah yang memaksa penjualan. Li Qiye memutar dan perlahan berkata, mengapa mempermasalahkan hal sepele seperti menghancurkan sekolah Iron Scale?
Zhang Baitu khawatir. Dia tidak mencerminkan dirinya sendiri, dia takut Hong Yujiao akan memicu Li Qiye, membesarkannya yang mengecilkan tidak membutakan penglihatannya. Dia tahu bahwa Hong Yujiao telah mempelajari seni ayahnya, tapi dia bukan siapa-siapa di hadapan Li Qiye. Dia akan hancur hanya dengan salah satu spesifikasi. Ekspresi Hong Yujiao berubah saat dia menatap Li Qiye dengan tegas dan bertanya, "Bolehkah saya mengetahui nama Anda?" Zhang Baitu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Li Qiye kembali melihatnya dan tersenyum, "Namaku tidak penting. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Danau Dongting Anda menjadi semakin buruk setiap generasinya, kehilangan gambaran besarnya hanya karena keuntungan kecil dalam kekuasaan." Dia tertawa dan melanjutkan, "Lihatlah danaumu sekarang. Berbeda dengan nenek moyang Anda yang melindungi vitalitas umat manusia, Anda kini hanyalah sekelompok orang yang meringkuk yang bersembunyi di kota. Semua kejayaan mereka telah dibuang oleh generasi Anda. Hari ini, Anda bahkan telah melupakan jiwa nenek moyang Anda serta totem spiritual Anda. Saya penasaran, sudah berapa tahun sejak terakhir kali danau Anda digunakan untuk memuja aula 100 orang suci? Apakah sudah 50 atau 100 generasi? Saya khawatir danau Anda bahkan lupa siapa yang diabadikan di aula." Dengan itu, dia menghela nafas dan tidak ingin melihatnya lagi. Dia tidak bisa menjawab karena kurangnya pengetahuan tentang masalah ini. Dia hanya tahu bahwa beberapa leluhur dari danau berpikir bahwa aula 100 orang suci mungkin menyimpan sejumlah harta karun. "Kami sebagai keturunan tidak memenuhi syarat untuk menyampaikan masalah nenek moyang kami." Akhirnya, dia menjawab, "Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda membunuh kelompok kepala sekolah Iron Scale?" Ini adalah hal yang paling dia khawatirkan. Bagaimanapun, kepala sekolah dan tetua dari silsilah iblis laut telah meninggal sangat dekat dengan Danau Dongting, dan bahkan sekte mereka dihancurkan. Begitu berita ini tersebar, danau mereka akan menjadi tersangka utama. Tentu saja, dia mengerti bahwa Zhang Baitu tidak bisa membunuh kelompok itu, jadi satu-satunya kemungkinan adalah orang yang duduk di depannya. "Saya mengerti maksud danau Anda." Li Qiye tersenyum, "Perlu menemukan pembunuh untuk menghilangkan kualitas hidup ini." Dia tetap tenang meskipun dia berbisik dan menyampaikan nada suara, "Ini adalah masalah serius, jadi Danau Dongting kita akan menyelesaikannya." Selesaikannya. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya, ketika sekolah Iron Scale menindas Zhang Baitu, ketika mereka mencoba memaksanya untuk menjual aula 100 orang suci, di hadapan danaumu saat itu. Dan sekarang, setelah kejadian ini, danau Anda berusaha menghindari segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa ini. Cukup menarik. Baiklah. Zhang Baitu berbicara dengan lembut, "Bangsawan muda, ini sebenarnya bukan kesalahan danau. Aku tidak memberi tahu mereka sama sekali." Li Qiye tersenyum dan memposisikan lengan bajunya, "Kamu tidak perlu membela mereka, aku tahu betul apa yang sedang terjadi. Kamu tidak perlu memberitahuku bahwa danau itu juga telah membuang mayat-mayat itu." "Aku." Zhang Baitu ketakutan. Dia tidak mengira Li Qiye akan meramalkannya secepat ini, jadi dia tidak memberikan tanggapan. Hong Yujiao malah menjawab, "Saudara Zhang tidak bersalah, ini adalah keputusan danau dan tidak ada izin dengan dia." Setelah mendengar ini, Li Qiye perlahan menoleh ke arah Hong Yujiao dan tersenyum, "Ini lebih seperti itu," diucapkan seperti sebuah keluarga. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memperhatikan, "Dengan segala hormat, ini bukan lelucon, saya harap Anda dapat mengklarifikasi masalah ini atau setan laut di wilayah ini akan menempatkan ini di Danau Dongting. Pada saat itu, danau tersebut akan terlindungi dari dunia luar, terisolasi dari dunia." Li Qiye tertawa, "Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Bunuh 30 hingga 50 anak buah seseorang dan mereka akan bersumpah untuk tidak pernah berbagi langit ini denganmu lagi. Namun jika Anda membunuh 1 miliar dari mereka, mereka akan dengan patuh menyelipkan ekornya di antara kedua kaki mereka. Mereka yang tidak yakin tulangnya akan berserakan di tanah." Pandangan menjadi dingin saat ini, "Saya bukanlah seseorang yang setuju dengan penggunaan kekerasan untuk menindas yang lemah, dan saya tidak akan memaafkan tindakan tidak bermoral apapun dari pengikut saya. Namun, mereka yang berani memprovokasi saya atau merugikan pengikut saya, terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, akan dibunuh sebelum berbicara tentang siapa yang benar dan salah. Hanya ketika Anda menggunakan darah untuk berbicara,
orang lain akan mengerti mana keuntungan Anda. Jika tidak, orang-orang akan berpikir bahwa Anda adalah sasaran empuk, dan mereka akan menyebutkan Anda sambil berpikir bahwa manusia di dunia roh surga hanyalah semut. Sangat memalukan kelompok Anda tidak mewarisi darah panas nenek moyang Anda atau kesediaan mereka untuk membunuh. Dia melanjutkan dengan acuh tak acuh, danau Anda bersedia mengorbankan Zhang Baitu untuk memisahkan diri dari situasi ini, mungkin Anda bahkan akan menyerahkan aula 100 orang suci sama sekali. Selama kepentingan danau Anda tidak tersentuh, semuanya bisa dinegosiasikan. Zhang Baitu gemetar setelah mendengar kalimat tentang membunuh semua orang yang menentangmu dan menjawab dengan darah. Itu benar-benar menyentuh hatinya. Kami tidak memiliki niat seperti itu. Meskipun tidak mampu membantah semua tuduhan Li Qiye, Hong Yujiao tetap berkata, kami tidak ingin mengubah saudara Zhang menjadi tameng, tujuan kami adalah mencari tahu kebenarannya sehingga orang lain tidak salah mengartikan situasi ini. Salah menanggapi, Li Qiye tertawa sinis dan berkata, jadi bagaimana jika mereka salah paham? Iron Scale School dan orang luar bukanlah apa-apa. Siapa yang membutuhkan mereka untuk memahami segala sesuatunya dengan jelas? Jadi bagaimana jika mereka tidak melakukannya? Anda bahkan tidak bisa melindungi roh nenek moyang Anda dan bahkan telah melupakan keyakinan mereka, namun Anda peduli dengan kesalahpahaman orang luar. Para kakek tua terkutuk di Danau Dongting sudah gila. Pak, saya harap Anda bisa lebih berhati-hati dengan kata-kata Anda. Danau Dongting memiliki prinsip kami sendiri, dan kami akan melakukan apa yang harus kami lakukan. Dia tidak mundur dan menjawab, kami berterima kasih karena kamu telah menyelamatkan saudara Zhang, tetapi jika kamu terus menghina Danau Dongting, jangan salahkan saya karena tidak lagi mengucapkan dengan sopan. Kakak, Zhang Baitu melompat dari kursinya dan menyeretnya pergi, kakak, kamu sekarang memahami masalah jadi kembalilah dan laporkan hal ini kepada ketua sekte. Dia menambahkan mata padanya. Dia tidak ingin melihat pertengkaran di antara mereka berdua karena nasibnya akan sama dengan nasib dari Iron Scale School, langsung dihancurkan oleh Li Qiye. Baitu, Li Qiye mewakili lengan bajunya dan berkata, tidak perlu terlalu licik di sekitarku. Jika aku ingin membunuh, dia tidak akan bisa berbicara di depanku. Hal yang sama berlaku untuk Danau Dongting, jika saya ingin merepotkan mereka, saya tidak akan duduk di sini sekarang. Zhang Baitu dengan canggung melepaskannya dan tersenyum kecut, bangsawan muda, dia tidak berusaha mengganggumu. Dia hanya gugup untuk melindungi Danau Dongting. Jika saya kesal, saya tidak akan membiarkan dia berbicara. Li Qiye menyorotinya. Orang tua itu terbatuk dan tidak mengatakan apapun lagi. Li Qiye mengalihkan perhatiannya ke arah gadis itu dan berkata, akulah pembunuhnya, danaumu bisa terus maju dan mengungkapkannya jika kamu ingin menghilangkan kualitasnya. Beritahu kepada kakek tua yang tidak punya otak itu untuk berhenti berpose picik sepanjang hari dan bersantai pada hal-hal sepele. Mereka lupa siapa nenek moyang mereka dan nama keluarga mereka sendiri demi beberapa keuntungan. Kamu, dia menyorotinya. Lagi pula, dia langsung memarahi orang yang lebih tua, tidak ada yang bisa menelan kemarahan seperti itu. Kakak, pergilah, Tuan sedang menunggu kabarmu. Zhang Baitu menyeretnya pergi dan memberi isyarat agar dia segera pergi. Dia berhasil menahan diri dan dengan dingin menatap Li Qiye, saya tidak akan mengganggu perilaku tidak sopan Anda, tetapi jika Anda menghina Danau Dongting lagi, saya pasti akan menghubungi Anda. Li Qiye mengabaikannya dan fokus pada minumannya. Dia akhirnya pergi, diliputi amarah. Jika bukan karena Zhang Baitu yang menariknya kembali, dia pasti akan melawan orang sombong ini. Zhang Baitu berada dalam posisi yang sulit setelah dia pergi. Dia mengusap telapak tangannya dan tersenyum, bangsawan muda, saudari Hong adalah orang yang sangat baik. Satu-satunya hal adalah dia terkadang bisa berterus terang. Meski nenek moyang mereka berselisih, generasi ini tetap rukun satu sama lain. Hal ini terutama berlaku untuk Hong Yujiao dan dirinya sendiri. Mereka cukup dekat, jadi dia tidak bisa melihatnya mati. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah sekian lama, Li Qiye menikmati pegunungan samar itu untuk terakhir kalinya dan memutuskan untuk membayar tagihannya. Dia memandang Zhang Baitu dan berkata, ayo, kita akan pergi ke kota pelangi. Mereka berdua meninggalkan hotel untuk menuju kapal feri. Setiap orang harus menggunakan jenis ikan khusus ini sebagai transportasi sebelum mencapai kota pelangi. Begitu mereka sampai di kapal feri,
langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Sebuah kapal raksasa turun dari langit, ukurannya terlalu besar untuk digambarkan. Separuh lambungnya masih tersembunyi di balik awan, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya sepenuhnya. Kapal perang raksasa yang muncul di Pulau Pelangi ini menarik banyak perhatian. Banyak orang yang melihat lambang keong di kapal perang tersebut dan cukup terkejut. Seseorang bertanya, apakah itu keong mengaum? Seorang lelaki tua perlahan menjawab, tidak, bukan ini. Itu mungkin kapal berkarakter besar dari sana. Orang lain berspekulasi setelah kapal melihatnya, kalau begitu, apakah itu Pangeran Seashield? Lambang Roaring Cons membuat banyak penonton terkejut. Ini adalah silsilah yang terkenal di seluruh dunia roh surga, tidak hanya terbatas pada Laut Setan Naga. Mereka memiliki dua dewa laut yang memiliki trisula dalam waktu yang sangat lama. Menurut cerita, saat keong mereka berbunyi, semua setan laut di dunia akan menjawab panggilannya. Sebuah kapal yang lebih kecil terbang keluar dari kapal perang besar itu. Faktanya, kapal yang lebih kecil ini masih cukup besar. Ia tampak kecil jika dibandingkan dengan temannya yang besar. Kapal perang itu tidak berhenti setelah kapal perang kedua keluar. Perlahan-lahan naik ke langit dan menghilangnya cakrawala, menuju tujuan yang tidak diketahui. Yang lebih kecil mendarat. Banyak yang melihat seorang wanita berdiri di haluan kapal. Dia berjemur di angin dengan rambut berkibar-kibar. Mata dan hidungnya yang cantik lebih dari cukup untuk menggambarkan dirinya cantik. Kulitnya yang putih bersih memiliki sedikit warna merah. Kecantikan seperti itu akan menarik perhatian kemanapun dia pergi. Pinggangnya sangat ramping, seolah-olah embusan angin mampu membuatnya menari. Meskipun penampilannya halus, dia memancarkan aura menakutkan yang layaknya seorang dewa raja. Lingkaran cahaya muncul dari tubuhnya. Masing-masing dari mereka seolah menjadi bagian dari dunianya sendiri sambil membawa kekuatan tak terbatas. Banyak yang takut melihat kekuatan ini. Bagaimanapun juga, dia adalah Dewa Raja yang masih sangat muda. Wow, Dewa Raja! Zhang Baitu kagum dan merasa sangat iri setelah melihat lingkaran cahaya Dewa Raja. Dia telah hidup seumur hidup, namun budidayanya benar-benar dapat diabaikan. Namun, wanita muda di depan ini sudah menjadi Dewa Raja yang mengerikan. Bagaimana mungkin orang tidak terpesona sebelum adegan ini? Nyatanya, bukan hanya Zhang Baitu yang merasa iri. Banyak orang memiliki ekspresi terkejut yang sama saat memandangnya. Sangguan Feiyan, adik perempuan dari Pangeran Seashield. Rumor mengatakan bahwa dia sudah menjadi Dewa Raja tingkat menengah, sungguh seorang dewi yang luar biasa. Seorang yang terlibat muda memandang dengan kagum tetapi menjadi murung ketika membandingkan dirinya dengan dia. Dewa Raja hanyalah sebuah gelar. Faktanya, para ahli di tingkat dewa berbudi luhur berhak disebut sebagai Dewa Raja. Ada level yang berbeda dari judul khusus ini. Penggarap umumnya pembagiannya menjadi 5 tingkatan, Raja Kecil, Raja Menengah, Raja Agung, Raja Sejati, dan Raja yang dianugerahkan. Tidak perlu menjelaskan tingkat Raja Kecil, Menengah, dan Agung. Faktanya, beberapa dewa raja dari generasi sebelumnya tidak menganggap level ini diperlukan. Beberapa bahkan meremehkan mereka dan berpikir bahwa level ketiga ini hanya terdiri dari dewa raja palsu. Ini karena meskipun mereka telah mencapai tingkat dewa berbudi luhur, mereka tidak dapat memahami kedalaman sebenarnya dari alam ini. Tentu saja, beberapa menyebut diri mereka dewa raja, bahkan sebelum mencapai alam dewa berbudi luhur. Inilah orang-orang yang berpura-pura sebenarnya. Raja sejati, bagi banyak orang, adalah garis dasar sebenarnya dari dunia ini. Individu dari alam ini tidak hanya memahami misteri alam dewa berbudi luhur, mereka juga dapat menciptakan kerajaan mereka sendiri dan menaiki platform penobatan dewa untuk menerima energi darah warganya. Bagi para ahli yang lebih tua, hanya raja sejati yang bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari dunia ini dan berhak bertarung melawan dunia itu sendiri. Adapun raja yang dianugerahkan, tentu saja, ini adalah eksistensi teratas di antara dewa berbudi luhur. Mereka biasanya dianugerahi gelar oleh Kaisar Abadi dan telah melakukan ekspedisi keliling 9 dunia. Ini adalah tipe orang yang mengalami baptisan darah dan penajaman yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Meskipun para ahli sejati meremehkan 3 level pertama dan mengira palsu, Sangguan Feiyan masih merupakan raja menengah di usia yang sangat muda, jadi dia cukup kuat dan mengesankan. Roaring Cons layak menjadi salah satu silsilah iblis laut terkuat.
Mereka memiliki lebih dari sekedar pangeran se-Ashield di antara generasi muda, ada juga Sangguan Feiyan. Seorang master pemandangan yang menakjubkan melihatnya. Dia adalah seorang jenius muda dari Roaring Khons dengan bakat luar biasa. Dia tahu bahwa masih ada jarak yang cukup jauh antara dia dan kakak laki-lakinya, Pangeran se-Ashield, jadi dia memilih jalur era besar sebagai gantinya. Dia bertekad untuk menjadi God King papan atas daripada bersaing memperebutkan jalur surga bersama kakak laki-lakinya. Saat ini, banyak orang yang mengantri untuk menaiki kapal feri menuju kota pelangi. Setelah tiba, Sangguan Feiyan tidak mencoba memotong garis dan berdiri di sana sama seperti orang lain. Kalian berdua, ya, masing-masing akan 10 menjadi giok suci kuno. Seorang lelaki tua yang berdiri di dekat pintu masuk melihat dua pemuda berpakaian mewah dan menyebutkan harganya. Sepertinya keduanya berasal dari kekuatan besar. Orang tua ini adalah satu-satunya orang yang mengawasi pintu masuk. Dia mengenakan jubah abu-abu dan memiliki penampilan biasa, tidak ada yang menonjol. Salah satu dari dua pemuda yang tidak senang mendengarnya, jadi dia mengeluh, 10 giok suci kuno untuk setiap orang terlalu keterlaluan. Orang yang tadi menuju kota Dragonwell hanya membayar 1 giok mandat surga. Kami akan pergi ke kota Dragonheart, namun Anda meminta 10 giok suci kuno. Berapa jumlah tol ini? Saya tahu bahwa Dragonwell adalah perhentian pertama dan Dragonheart adalah perhentian kedua, tapi mengapa perhentian kedua ini jauh lebih mahal daripada perhentian pertama? Pemuda itu sangat marah. Mereka berasal dari kekuatan yang besar dan memiliki status yang tinggi, jadi mereka bukanlah anak domba yang harus disembelih. Orang tua itu tidak bergerak. Dia bahkan tidak repot-repot melihatnya saat dia dengan arogan berkata, "Saya akan memungut biaya sesuai keinginan saya. Jika Anda tidak menyukainya, jangan datang ke kota pelangi." Dia memiliki sikap yang tidak terganggu, seolah-olah dia tidak menyetujui orang lain datang untuk menimbulkan masalah. Teman pemuda itu langsung menarik lengan bajunya dan berbisik, "Ini aturan kota pelangi, pungutannya sembarangan tanpa kriteria yang jelas. Kalian berdua datang atau tidak? Enyahlah ke samping jika tidak, jangan menghalangi orang-orang di belakang Anda." Lelaki tua itu dengan tidak sopan melakukan pertunjukan seolah-olah sedang mengusir lalat. Temannya segera meletakkan batu giok halus ke tangan lelaki tua itu dan buru-buru berkata, "Kita berangkat, kita berangkat." Orang tua itu bersiul. Dengan suara cipratan, 2 ekor ikan pelangi melompat keluar dari udara. Dia menunjuk tangannya lagi pada kedua pemuda itu, "Lanjutkan." Yang disebut kapal feri ini sebenarnya adalah sebuah sumur besar. Airnya jernih tanpa dasar yang terlihat. Siapa yang tahu sebenarnya sumur ini? Sedangkan ikan pelangi menyerupai ikan mas raksasa. Perbedaan utamanya adalah mereka juga memiliki ekor dengan 7 warna. Para pemuda dengan cepat melompat ke atas ikan tersebut. Dengan letupan, kedua ikan itu masing-masing mengeluarkan gelembung besar. Para pemuda mulai terbang dengan gelembung-gelembung ini dan segera menghilang. Ini adalah jalan menuju kota Dragonheart. Orang tua itu berkata, "Selanjutnya." Yang lain menaiki feri dan dengan sibuk menyatakan, "Saya ingin pergi ke kota Dragonheart juga." Orang tua itu meliriknya dan menjawab, 3 giok panjang umur batin. Orang tersebut segera membayar biayanya tanpa mengeluh dan lelaki tua itu memanggil ikan pelangi lain untuk membawanya pergi. Penggarap menaiki kapal feri kota pelangi satu demi satu. Penetapan harga orang tua ini tidak memiliki standar yang sama sekali. Dia meminta sebanyak yang dia inginkan sementara orang-orang yang ingin mencapai ujung kota pelangi dengan patuh membayar harganya. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Ada cerita tentang orang-orang yang mencoba melawan anggota kota pelangi yang dibuang jauh-jauh. Di antara mereka, satu orang perlu terbang ratus beberapa tahun sebelum kembali ke rumahnya. Setelah beberapa saat, akhirnya tiba waktunya kapal Sangguan Feiyan. Dia berdiri di haluan dan berkata, "Seluruh kapal menuju Dragonheart." Seluruh kapal. Dia melihat ke arah kapal dan mulai menghitung dengan jarinya, kapal sebesar ini membutuhkan 100 ikan pelangi. Akan ada tambahan biaya tenaga kerja serta biaya masuk ke kota, biaya docking dan biaya perlindungan. Orang tua itu menghitung sejumlah besar biaya dan mengeluarkan semuanya, 30.000 paragon jades era sejahtera. Banyak orang yang lidahnya keluh setelah mendengar harga ini. Ini bisa disebut pemerasan. Mayoritas tidak akan pernah bisa mendapatkan batu giok sebanyak ini seumur hidup mereka.
Bahkan kekuatan besar pun belum tentu bersedia membayar begitu banyak untuk memasuki kota. Namun, dia berasal dari Roaring Khons yang kaya, dia menyerahkan pembayaran kepada lelaki tua itu tanpakan mata. Dia bersiul lagi dan muncullah 100 ikan pelangi. Dia memerintahkan, pergi. Ikan itu segera menarik kapalnya menjauh. Melihat ikan sebanyak ini menyeret kapal sebesar itu dengan gelembung-gelembungnya merupakan pemandangan yang cukup spektakuler. Semakin banyak waktu berlalu, akhirnya giliran Li Qiye dan Zhang Baitu. Baitu hanya mengikuti Li Qiye karena dia tidak tahu stasiun mana yang tuju mereka. Hai naga, Li Qiye sambil tersenyum menatap lelaki tua itu. Anda, bebas. Lelaki tua itu melihat ke arah Zhang Baitu dan kemudian menoleh ke arah Li Qiye, dan untukmu, 30 Virtuous Paragon Jades. Kita bersama. Zhang Baitu sangat memarahi Li Qiye setelah mendengarnya. Di matanya, 30 Virtuous Paragon Jades adalah sosok astronomis. Dia tidak akan bisa mengumpulkan sebanyak ini sepanjang hidupnya. 30. Orang tua itu tidak peduli sama sekali, seolah-olah dia tidak mendengar Zhang Baitu. Li Qiye hanya tersenyum dan menyerahkan sebuah kantong hitam kepada lelaki tua itu. Orang tua itu tidak repot-repot melihatnya sebelum menyimpannya di saku dadanya, lalu dia bersiul meminta 2 ikan. Keduanya melompat ke atas ikan saat mereka meniup gelembungnya dan menghilang. Pada saat gelembung-gelembung itu menghilang, memungkinkan keduanya untuk melihat lagi, mereka telah jatuh ke dalam kota kuno yang besar. Ini adalah tujuan mereka, Dragonheart. Dragonheart adalah perhentian pertama kota pelangi. Padahal, kota pelangi hanyalah istilah umum saja, bukan berarti hanya terdiri dari satu kota saja. Sebaliknya, itu adalah sebutan umum untuk semua yang ada di sini, termasuk kota dan perhentian tersebut. Banyak yang percaya bahwa kota pelangi mendapatkan namanya karena semua perhentian ini memerlukan menaiki gelembung ikan pelangi untuk mencapainya. Rumor mengatakan bahwa kota Dragonheart diberi nama berdasarkan lembah Dragonheart. Validitas klaim ini masih belum diketahui. Kota Dragonheart sangat besar. Sambil berdiri di tembok kota untuk melihat keluar, orang-orang akan melihat awan putih bermekaran. Kota ini seolah dibangun di langit. Sambil melihat ke bawah, seseorang hanya akan melihat hamparan luas tanpa akhir. Bahkan saat berada di dalam kota, orang tidak mengetahui di mana lokasinya. Ini selalu menjadi topik hangat dengan diskusi dan studi yang bagus. Namun penjelasannya masih menjadi misteri. Ada cerita tentang orang-orang yang melompat turun dari dinding untuk menemukan di mana sebenarnya Dragonheart berada, tetapi tidak ada jalan kembali setelah melompat ke bawah. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun dari generasi mendatang yang berani melompati tembok kecuali mereka lelah hidup. Li Qiye dan Zhang Baitu melompat dari ikan mereka, dan ikan itu berenang menjauh dengan ekornya yang berkibar-kibar. Li Qiye membawa Zhang Baitu langsung ke paviliun pelangi di Dragonheart. Mereka memesan halaman kecil dan menetap. Paviliun pelangi adalah penginapan terbesar di Dragonheart. Faktanya, itu adalah satu-satunya di Dragonheart dan seluruh kota pelangi juga. Tidak ada yang tahu kenapa hanya ada satu penginapan di seluruh wilayah. Beberapa orang percaya bahwa penginapan itu milik kota pelangi dan mereka tidak ingin berbagi bisnis ini dengan orang luar. Yang lain menyatakan bahwa di belakang penginapan berdiri klan Jian. Klan ini memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan kota pelangi. Meskipun merupakan satu-satunya penginapan di sini, harganya sangat masuk akal dan dapat menampung lebih dari 10.000 tamu. Oleh karena itu, tidak ada keluhan dari pihak luar saat berkunjung ke penginapan tersebut. Setelah merawat Zhang Baitu, Li Qiye keluar untuk membeli beberapa bahan obat. Ketika dia melewati lobi, dia mendengar seorang penjaga toko memberitahu para tamu, adil bagi tua dan muda dengan harga yang pantas, kami memiliki reputasi 80 juta tahun. Penjaga toko adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 70 tahun dengan jubah abu-abu. Penampilannya tidak terlalu menonjol, namun dia sangat pekerja keras, terlihat dari kapalan di tangannya. Li Qiye menghilang setelah melihat penjaga toko dan menunjukkan senyuman yang sangat tertarik. Penjaga toko memperhatikan Li Qiye dan balas tersenyum, "Tuan, apakah Anda ingin keluar atau butuh sesuatu?" Li Qiye balas tersenyum, "Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa reputasi Anda sudah bagus selama lebih dari 80 juta tahun?" Penjaga toko tertawa dan menjawab, "Ah, Pak, lihat saja umur saya dan Anda harus tahu bahwa saya bukan penipu."
Rambutku benar-benar beruban karena direndam waktu. Di usia ini, kenapa aku harus berbohong, kan? Li Qiye terus tersenyum dan dengan santai menjawab, apakah ini pengalaman yang penting? Kamu bertanya tentang kehidupan. Penjaga toko dengan gembira menjawab, tidak buruk, menurutku biasa saja. Saya tidak ingin banyak di usia ini, hanya perut yang kenyang. Dan tentunya tulang-tulang tuaku mempunyai banyak anak dan cucu juga. Apalagi yang saya inginkan. Hanya makanan dan pakaian serta anak-anak yang bermain di sekitarku, ini lebih dari cukup untuk orang tua sepertiku. Li Qiye mengangguk sambil menatapnya dan berkata dengan penuh perasaan, kamu benar, apalagi yang kamu inginkan dalam hidup. Kehangatan dan makanan bersama anak-anak di sekitar Anda, gaya hidup yang patut ditiru. Penjaga toko yang cerewet itu bertanya sambil tersenyum, Tuan, apakah Anda mempunyai tujuan lain dalam hidup? Li Qiye merenung sejenak sebelum tersenyum pada penjaga toko, saya hanya ingin jawaban, hanya itu yang saya butuhkan. Penjaga toko menggosok pakaiannya dengan tangan yang kapalan dan melanjutkan, siapa yang bisa mendapatkan semua jawaban dalam hidup? Li Qiye menjawab, tidak ada yang tahu alasannya, itulah alasan saya memerlukannya. Dengan itu, dia berbalik dan meninggalkan penginapan. Apa tujuan hidup? Li Qiye menghela nafas dan mengingat masa lalu. Di zaman dahulu kala, seseorang menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya di kota pelangi. Dikatakan bahwa langit dan bumi terlalu sulit dijangkau. Semuanya hanyalah semut di bawah mereka, tapi ini juga tidak masalah. Seperti yang dikatakan orang tua itu, tidak ada salahnya merasa puas dengan kehidupan yang dikelilingi oleh orang-orang yang berkasih. Li Qiye berjalan perlahan dalam diam sambil memikirkan masalah ini dan kata-kata yang tak terlupakan. Menjadi seekor semut di langit dan bumi yang tidak terjangkau bukanlah hal yang buruk. Dia bingung dalam keadaan tertentu. Pernah ada orang yang sangat bijaksana di sini yang akhirnya memilih akhir yang damai. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kulitnya hingga ke pantai. Dengan memunculkan yang sangat tegas, seolah-olah tidak ada dan tidak ada seorang pun yang dapat menggoyahkannya, dia berkata, tidak peduli seberapa jauh langit dan bumi dan tidak peduli berapa lama jalan ini sebelum akhirnya, aku hanya butuh jawaban. Hal ini selalu terjadi di masa lalu, saat ini, dan akan terus terjadi di masa depan. Dia tersenyum bebas setelah ini dan memasuki jalanan yang penuh dengan pejalan kaki. Kota pelangi terlalu besar untuk diukur. Meskipun hanya ada sedikit daratan di dunia roh surga, masih ada beberapa kota besar. Yang di sini belum tentu yang terbesar di dunia ini, tapi mereka pasti masuk 10 besar. Dragonheart, sebagai titik perhentian pertama, sangat ramai. Ini adalah pasar terbesar di kota pelangi. Bahkan bisa dianggap yang terbesar di seluruh roh surga. Ada iblis laut dari wilayah ini, roh menawan dari laut abis, dan pengkhianat dari laut giok. Selain banyak toko, para petani membangun kios-kios kecil di sepanjang jalan untuk menjual harta mereka dan ada pula yang mencari bahan-bahan bersertifikat. Itu adalah pemandangan yang mencakup segala macam gambar. Banyak pembudidaya datang ke sini karena reputasi besar dan ukuran pasar di Dragonheart ini. Ada ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan tempat ini, tidak ada yang tidak bisa dibeli di sini dengan harga yang pantas. Li Qiye membeli banyak bahan untuk Zhang Baitu. Itu tidak terlalu berharga, itulah sebabnya dia keluar untuk mengeluarkannya. Dia bersiap-siap untuk menghancurkan budidaya Baitu agar dia memulai kembali dari awal. Karena budidayanya rumit dan berbelit-belit, hanya merugikan tanpa manfaat apapun. Tentu saja, akan lebih mudah bagi seorang yang kuat muda untuk menghancurkan mereka, tetapi hal berbeda terjadi pada Zhang Baitu. Dia tidak lagi muda dan energi darahnya sangat lemah. Tanpa ditambah dengan pil, menghancurkan budidayanya hanya akan mengirimnya menemui pembuatnya. Setelah menyiapkan semua bahan alkimia, dia menyiapkan kuali untuk memurnikannya. Nyala api menyala dan melelehkan semua bahan. Itu membakar ampasnya dan meninggalkan esensinya. Akhirnya, api itu mengalir seperti sepanci sup di dalamnya. Pada saat ini, sulit membedakan api dari sari obat. Di bawah instruksi Li Qiye, Zhang Baitu melangkah ke dalam kuali. Api itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri dan perlahan menyusup ke tubuh Zhang Baitu dengan esensinya. Mereka melindungi meridian dan pembuluh darahnya. Li Qiye memerintahkan, ingat, fokuskan energimu sambil menjernihkan pikiranmu dari pikiran-pikiran yang tidak perlu.
Kecerobohan apapun akan mengakibatkan kematian bagi seorang kultivator tua seperti Zhang Baitu, jadi Li Qiye tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini. Orang tua itu mengikuti perintahnya dan menenangkan pikirannya sambil memusatkan vitalitasnya. Dia bisa merasakan esensi mengalir ke seluruh tubuhnya. Tepat pada saat ini, Li Qiye memulai dan menghancurkan fondasi Dao Zhang Baitu dengan kecepatan kilat. Retakan, fondasi Dao Zhang Baitu runtuh dalam sekejap. Dia gemetar dan hampir terdengar menjerit, tapi dia berhasil menahan rasa sakitnya. Li Qiye cepat dan akurat karena dia dengan cepat dan sepenuhnya menghancurkan fondasinya. Saat ini, tidak ada yang tersisa dari fondasi yang rusak di Zhang Baitu. Semua residu dihancurkan tanpa meninggalkan jejak apapun. Zhang Baitu sekarang menyerupai manusia yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Esensinya mulai menyatu ke lokasi-lokasi penting di tubuhnya, setiap otot dan persendian, untuk memperkuatnya. Kondisinya stabil berkat obat tersebut. Jika tidak, orang lain seusianya yang mengalami proses ini akan segera berubah menjadi orang tua bungkuk setelah kehilangan landasan Dao mereka. Li Qiye mematikan apinya dan Zhang Baitu terjatuh ke tanah, tidak banyak perubahan yang terlihat pada dirinya. Rambutnya menjadi lebih abu-abu dan dia kehilangan aura seorang kultivator. Namun, kulitnya cukup kemerahan seperti makhluk abadi dengan rambut beruban, namun ia tetap memiliki wajah seorang pemuda. Ini adalah kondisi yang sangat sehat dan langka bagi manusia fana. Penglihatan Zhang Baitu memburuk dan dia tidak dapat berjalan seolah-olah dia sedang terbang seperti kultivator lainnya. Sebagian besar kemampuannya juga hilang. Tentu saja, inilah perbedaan besar antara manusia fana dan seorang kultivator. Mungkin terkadang menjadi manusia tidak seburuk itu. Zhang Baitu menghela nafas secara emosional setelah kemundurannya. Rasa kehilangan memang ada, namun tidak terlalu besar. Bagaimanapun, budidayanya pada awalnya sangat dangkal. Ini akan menjadi skenario yang sangat berbeda bagi seorang master. Beberapa tidak akan mampu mengatasi kehilangan budidaya mereka. Terima kasih, bangsawan muda. Zhang Baitu dengan cepat berterima kasih pada Li Qiye. Li Qiye mengibaskan lengan bajunya dengan acuh, tidak perlu menjadi emosional, apa yang telah hilang darimu akan kembali tidak lama dari sekarang. Bangsawan muda, kamu ingin mewariskan hukum kebajikan kepadaku. Zhang Baitu langsung bertanya dengan gembira setelah mendengar ini. Meskipun mengetahui bakatnya yang buruk dan bahwa dia tidak akan maju lebih jauh dalam hidupnya dalam hal garasi, dia tidak pernah menyerah sebelumnya. Kegigihan adalah bagian dari karakternya. Harapannya kembali menyala setelah menjadi manusia fana dan mendengarkan Li Qiye bersambung.